Pak, ada suaranya? Belum ada ya? Belum ada, Bu ini belum ada suaranya. Halo Kak Mima, selamat pagi. Nah, udah ada. Halo Kak. Nah, udah siap Kak sekarang? Sudah. Sudah, oke. Kalau gitu, kami persilakan untuk membawakan materi pembuatan roket air. Silakan Kak Widi. Oke, terima kasih Kak Bima. Selamat pagi Kak Bima. Hari ini kita sama ya, bajunya warna hijau. Hijau-hijau ya, janjian Nggak, nggak? nggak Enggak sih, sih. nggak janjian Emang ya. sehati ya kita mah ya. Kayaknya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, salam warahmatullahi kenal. Saya wabarakatuh. Widi dari Education Program atau program edukasi dari Puspaitek Sandayal. Untuk hari ini saya mau nyapa dulu untuk Kepala Puspaitek Sandayal Bapak Sumirat Adi, kemudian Ketua Pelaksana Sandayal Water Rocket Championship Bapak Lutfi Ihsan. Selamat pagi. Izin Pak, saya mau mengirimkan menerangkan ya berbagai informasi mengenai cara membuat roket air yang baik dan benar seperti itu. Jadi teman-teman, tolong diperhatikan. Tadi sudah di ini ya, sudah di-share oleh Kak Bima nih gitu. Apa namanya videonya seperti itu. Nah, itu adalah roket yang akan dipakai ketika workshop. Jadi teman-teman itu wajib bikin roket persis seperti itu gitu. Gimana nih caranya gitu ya? Nanti kita akan jelaskan teman-teman perhatikan. Nah, nanti ketika pembuatan roket yang kedua, roket kompetisi, itu diperbolehkan untuk bikin roket persis seperti roket workshop atau kalau misalnya teman-teman punya model yang lain, boleh dipakai. Jadi kalau misalnya roket yang pertama, yang roket workshop, itu wajib wajib banget untuk mengikuti step by step. Nah, boleh di apa namanya di share screen mungkin ya untuk slide-nya. Ya, kalau misalnya ngikutin cara-cara ini gitu ya, tips and triknya, nanti insya Allah sih gitu untuk roketnya bakal lurus dan mudah-mudahan sampai ke target ya. Jadi yang dari Jawa Barat nih 0,1, 0,2 mungkinnya untuk meternya seperti itu. Dan jangan khawatir gitu, apa namanya roket seperti ini gitu sudah teruji coba ya gitu. Kita sudah beberapa kali, bukan beberapa kali ya, setiap tahun mengirimkan apa namanya peserta gitu ke tingkat nasional dan alhamdulillah dari Jawa Barat selalu lolos nih untuk masuk ke tingkat internasional. Kalau tahun lalu 2024 dari Jawa Barat itu mengirimkan ke Thailand ya dan alhamdulillah dapat silver medal nih gitu silver medal untuk juara ke Thailand. Kalau misalnya tahun sekarang belum tahu ya tingkat internasionalnya kemana gitu tapi mudah-mudahan dari Jawa Barat mudah-mudahan nih 6 kursi yang ke tingkat internasional semuanya dari Jawa Barat ya. Amin. Oke, ini adalah cara kerja ya modul Sundial Water Rocket Championship 2025. Nanti bisa dipelajari juga, bisa dibaca-baca. Kemarin juga sudah saya kirimkan ya di grup. Boleh next? Amin, semoga dapat tuh ya, Jessica SMP PGI. Oke, baik. Untuk roket sendiri gitu ya, roket itu yang diketahui sekarang ya, yang diketahui sekarang itu adalah roket eh, adalah benda ya atau kendaraan untuk terbang ke luar angkasa gitu ya. Tapi itu baru dimulai di abad ke-21. Dari mulai di abad 20 sampai 21. Tapi sebelumnya roket itu digunakan sebagai senjata sebetulnya. Jadi di zaman dinasti Ming dulu gitu ya, roket itu digunakan sebagai senjata untuk menembak musuhnya gitu. Prinsipnya sangat sederhana gitu. Jadi roket itu adalah benda yang dapat bergerak karena memiliki sumber tenaga berupa pendorong bertekanan tinggi. Pendorong ini bisa berupa air, gas, maupun bahan bakar padat atau cair yang dibakar. Jadi konsepnya sangat sederhana. Kalau misalnya teman-teman nih dulu, bukan dulu ya, sekarang juga mungkin gitu, pernah tiup balon sampai besar. Kalau misalnya dilepaskan, itu kan nanti akan terbang kemana-mana ya. Nah, itu adalah contoh roket paling sederhana, seperti itu. Nah, kita bikin roket yang sederhana juga gitu ya di kompetisi ini gitu, tapi tidak terlalu sederhana gitu ya. Itu namanya adalah roket air. Jadi, roket air itu adalah roket yang menggunakan kombinasi air dan udara bertekanan sebagai pendorongnya. Untuk di kompetisi ini kita gunakan
botol berukuran 1 liter. Seperti itu ya. Sedangkan sayapnya dari plastik mica atau infraboard. Kalau di kompetisi sekarang kita pakainya infraboard ya. Seperti itu. Terus ada pertanyaan nih, Kak Widi biasanya banyak nih yang nanya. Kak, kalau misalnya aku latihan nih di rumah gitu ya, botolnya boleh nggak pakai botol apa ya, air mineral misal ya, air mineral bisa atau enggak gitu. Itu jawabannya sebetulnya bisa, bisa aja gitu ya. Cuman eh, tidak akan kuat seperti itu. Kenapa kita pakai botol berkarbonasi? Karena di kompetisi ini kita akan kasih pressure atau tekanan itu 60 sampai 65 psi. Kalau misalnya botol air mineral kayaknya dikasih tekanan 10 psi aja udah meledak ya. Nah, kalau misalnya botol berkarbonasi dia sampai 65 psi itu akan tahan gitu ya. Sebetulnya sudah diuji sampai 150 psi dia nggak kenapa-kenapa. Jadi makanya kita pakai botol berkarbonasi. Terus ada yang nanya lagi nih, untuk kompetisi sekarang pakai botol apa? Botolnya pakai botol Coca-Cola. Bebas ya, Coca-Colanya mau Coca-Cola yang zero atau Coca-Cola yang biasa karena modelnya sama seperti itu ya. Boleh next. Nah, ini adalah prinsip fisika dalam peluncuran roket gitu ya. Ada beberapa prinsip. Yang pertama ada hukum Newton, ada hukum Bernoulli, ada hukum Pascal juga. Hukum tekanan hidrostatis, hukum kekekalan momentum, gerak parabola, dan kesetimbangan benda tegar. Banyak ya, lumayan. Boleh next. Nah, ini dia ya, faktor penting yang mempengaruhi hasil peluncuran roket. Kak, gimana nih gitu ya, roket aku bisa meluncur dengan lurus gitu ya. Yang pertama adalah titik pusat massa roket. Itu titik pusat massa itu dari mana? Dari plastisin. Jadi yang diketahui sekarang gitu atau yang diketahui teman-teman, plastisin itu kan fungsinya sebagai pemberat ya. Tapi ternyata plastisin itu memegang peran penting yaitu untuk titik pusat massa. Jadi kalau misalnya tidak ada plastisin, roketnya akan terbang kemana aja. Tapi kalau misalnya plastisinnya kita simpan di nose gitu atau di hidung roketnya gitu, di moncong roketnya gitu ya, itu berfungsi sebagai titik pusat massa dan dia akan lurus ke depan. Kebayang kalau misalnya tidak ada plastisin, roketnya tidak akan lurus ke depan, tapi dia akan terbang kemana aja. Yang kedua adalah bentuk dan posisi sayap gitu ya. Jangan khawatir, aku nggak bisa nih ngegambar sayap. Kita akan kasih Malvin. Malvin itu apa? Malvin itu adalah cetakan ya, cetakan sayap gitu. Sudah ada apa namanya? Sudah ada ukurannya gitu. Nanti teman-teman tinggal ngelihat aja gitu. Nanti teman-teman bisa milih nih mau Malvin pakai yang besar atau pakai yang kecil. Kita nanti akan kasih 2 cetakan seperti itu. Kemudian posisi sayapnya juga itu nanti kita akan ajarkan gimana caranya nih supaya nempelin sayapnya itu presisi gitu. Kak, gimana kalau misalnya, ini kan faktor penting ya yang mempengaruhi hasil peluncuran roket. Kalau misalnya nempel sayapnya asal-asalan nih, gimana gitu ya. Yang satu misal di atas, nyanggeng ya kalau bahasa Sundanya. Yang satu di atas, yang satu di bawah gitu. Terus yang satu terlalu jauh jaraknya, yang satunya lagi terlalu dekat gitu ya. Itu pasti bisa terbang gitu. Cuman aku nggak tahu, nggak yakin terbangnya bisa lurus atau enggak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada masa roket. Masa roket itu kalau untuk yang botol 1 liter itu kita kurang lebih masanya itu sekitar 150 sampai 200 gram. Kalau terlalu kurang dari itu nanti roketnya tidak akan apa namanya lurus dan kalau misalnya terlalu berat itu akan menyulitkan peluncuran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada volume air. Volume air kita pakai dari 250 sampai 350 kalau untuk yang botol 1 liter ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misal, saya mah ada latihan di rumah pakai yang 400 sebetulnya nggak masalah sih gitu. Cuma nanti kita kasih tahu nih apa namanya kira-kira eh, apa namanya rumusnya nih atau komposisinya gitu ya. Kira-kira yang bisa lurus itu pakai pressure-nya berapa, masanya berapa, kemudian gramnya juga berapa, seperti itu, volume airnya berapa. Selanjutnya ada sudut awal peluncuran gitu ya. Biasanya itu sekitar 45 sampai 55 derajat gitu. Karena kita kan sekarang pakai jaraknya itu 50 meter. 50 meter
Jadi kalau misalnya sudutnya terlalu tinggi gitu ya, itu biasanya tidak akan sampai target malah melebihi gitu. Jadi amannya sih sekitar 45 sampai 55 derajat. Nah, yang selanjutnya itu adalah arah dan kecepatan angin. Nanti kita akan kasih nih, kita akan kasih penanda gitu ya, berupa bendera. Nanti teman-teman bisa lihat anginnya kemana gitu. Kalau misalnya ternyata anginnya lebih ke kanan gitu, si launchernya sama kalian bisa di lebih ke kiriin. Karena kan nanti si roketnya akan dibawa ke angin. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini adalah bagian roket air ya. Ini adalah roket yang akan kita pakai di roket workshop gitu. Jadi persis seperti ini dibuat dari dua botol. Kenapa dari dua botol? Kenapa nggak satu botol? Kenapa nggak tiga botol gitu? Sebetulnya boleh ya bikin dua botol, tiga botol atau satu botol. Bahkan banyak nih di kompetisi-kompetisi nasional, bahkan internasional. eh saya sering lihat gitu, banyak yang pakai satu botol dan pakai fairing biasanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai seperti itu boleh silahkan, tapi nanti di pembuatan roket yang kedua yaitu roket kompetisi. Tapi untuk roket workshop, kalian akan bikin roket persis seperti ini. Roket dua botol ya. Yang pertama itu adalah kepala roket. Nah, itu dia ya yang tadi saya bilang, nose. Nose-nya itu adalah sebagai titik pusat massa roket. Ya, jadi nose itu sebaiknya dibuat meruncing agar roket lebih aerodinamis. Karena botol kita memang bentuknya sudah runcing, jadi tidak perlu diapa-apain ya. Jadi cukup seperti ini aja, tinggal teman-teman tambahin pemberat atau plastisin. Seperti itu. Plastisinnya sih gimana Kak gitu ya. Kita sudah riset sebetulnya plastisinnya itu kurang lebih yang optimal itu sekitar 90 gram. Ya, sekitar 90 gram. Kalau misalnya kurang dari itu sebenarnya nggak masalah, tapi sebenarnya yang optimal sih sekitar 90 gram. Kemudian yang nomor dua itu adalah badan roket. Badan roket itu di bawahnya kepala roket ya, di bawahnya nose seperti itu. Nah, ini dapat dibuat menggunakan satu atau dua botol plastik. Untuk yang rocket workshop itu kita gunakannya dua botol plastik. And then selanjutnya kita punya sayap. Nah, sayapnya ini bisa dipasang tegak lurus ya atau sejajar dengan badan roket ya. Seperti itu. Terus jarak dan sudut antar sayap teman-teman bisa buat simetris ya. Dan sedangkan untuk jumlah sayapnya bebas menyesuaikan bahan yang tersedia. Karena sekarang kita kasihnya ukuran 25 kali 20 cm itu cukup untuk membuat 4 buah sayap gitu ya. Kalau misalnya mau 5 sebetulnya sih bisa-bisa aja gitu, tapi optimalnya 3 sampai 4 gitu. Yang penting pemasangannya presisi. Kak, number of pins gimana nih, ngaruh atau enggak gitu. Sebenarnya ngaruh sih gitu ya. Kalau misalnya 2 itu kurang gitu. Jadi saya sarankan gitu teman-teman bikin 3 sampai 4 pinnya. Dan harus dipasang presisi. Nanti aku akan jelaskan nih cara gimana untuk sayapnya dipasang presisi. Kemudian sayap juga gitu ya, yang bagian nomor 3 ini adalah penentu. Penentu juga teman-teman meluncurkan lurus atau enggak. Kalau misalnya sayapnya masih, kalau bahasa Sundanya mah klemer-klemer ya, jadi dipegang itu masih goyang-goyang gitu ya. Nah itu biasanya eh, terbangnya akan kemana aja. Tapi kalau misalnya ternyata sayapnya kalian benar-benar bikin kokoh gitu ya, itu aman banget. Pasti lurus gitu, pasti lurus. Teman-teman tinggal ngarahin directionnya. Apa ke kanan, ke kiri, lurus gitu ya untuk nembak target. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita punya nozzle. Ya, nozzle itu adalah area bawah sayap tempat keluarnya udara. Nah, nanti di bagian nozzle ini kita akan kasih semacam apa ya? Konektor ya. Konektor kita ngasih namanya nozzle juga sih gitu ya. Jadi dibuat dari bahan khusus yang dirancang untuk menahan roket saat pemompaan udara, serta memiliki lubang kecil sebagai jalur keluarnya air bertekanan. Nanti kita akan lihat, kasih contoh gambar nozzle yang kita pakai seperti apa. Boleh next? Nah, ini dia alat bahan yang kita gunakan ya. Ya, ini dia alat bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah dua Coca-Cola ukuran 1 liter. Boleh di... Ya.
Dua buah Coca-Cola ukuran 1 liter, yang satu itu akan kita beri tutup ya, dan yang satunya lagi tidak akan kita beri tutup. Kenapa? Karena memang yang satunya lagi itu memang tidak akan ditutup karena nanti kita akan pasangkan nozzle-nya seperti itu. Kemudian boleh dicek lagi nanti kalau misalnya teman-teman dapat alat bahannya, nanti kan alat bahan kita yang sediakan ya. Boleh dicek sekali lagi untuk alat bahannya yang bagian bertutup itu tidak boleh ada ringnya kan kalau misalnya botol berkarbonasi ya suka ada ringnya suka ada bekas ringnya nah itu memang benar-benar harus dilepas seperti itu ya. Selanjutnya kita kasih infraboard ukuran 25 kali 20 cm. Infraboardnya itu kurang lebih ketebalannya sekitar 2 mm ya. Untuk roket workshop, infraboardnya itu seragam warna merah dan untuk roket kompetisi itu seragam warna kuning. Nanti kita yang sediakan seperti itu. Nah, kemudian kita kasih plastisin. Plastisinnya 100 gram ya. Kak, saya biasanya bikin di rumah itu plastisinnya 200 gram misal ini mah ya. Itu boleh atau enggak? Itu boleh sebetulnya. Nanti boleh minta ke panitia seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk roket workshop gitu ya, roket workshop roket yang pertama ya, kita kan akan membuat 2 buah roket. Roket yang pertama itu plastisinnya pakai yang ada ya, pakai yang ada. Karena kita sudah menimbang sedemikian rupa gitu ya. Yang optimal untuk botol 1 liter itu kita pakai plastisin 70 sampai 100 gram. Optimalnya di 90 gram seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata roket kompetisi kalian mau nambah plastisinnya, itu nanti boleh call panitia. Boleh minta langsung ke panitia, jangan khawatir. Kemudian setelah itu kita kasih stiker nomor. Stiker nomor itu sama dengan stiker nomor peluncuran. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini kan akan diundi nomor nih gitu ya. Terus kebagian nomor 20 gitu. Nanti kita akan kasih stiker nomor 20 nanti ditempelin di roketnya gitu. Setelah itu kita kasih double tape ukuran 25 mm, kemudian dan sellotape bening ukuran 25 mm. Kemudian kita akan kasih gunting juga. eh Kemudian kita akan kasih cutter. Nah, apa namanya? Tadi yang di video yang dibikin sama Kak Bima ya, kita sudah beberapa kali itu pakai warning ya, pakai warning terus-terusan. Utamakan keselamatan ya, hati-hati dalam penggunaan cutter karena mohon maaf nih gitu ya. Setiap tahun itu ada aja yang kena cutter gitu ya. Entah itu ketika lagi menusuk gitu, menusuk botol, entah itu lagi bikin fin gitu ya. Sebenarnya bikin fin nggak pakai cutter pun nggak masalah, pakai gunting aja gitu. Ini cutternya kita ganti baru semua gitu ya. Jadi memang tajam, tajam banget ya. Kalian boleh pakai cutter maksimal di 2 ruas. 2 ruas langsung dikunci seperti itu. Jadi tolong hati-hati dalam penggunaan cutter ya, hati-hati banget. Ini di warning nih dari awal. Nanti ketika hari H aku juga akan mengingatkan lagi nih, mengingatkan terus-terusan pokoknya. Hati-hati dalam penggunaan cutter. Kalau misalnya gunting sebetulnya aman sih gitu karena guntingnya juga tidak terlalu tajam ya, tapi kalau misalnya cutter itu memang benar-benar tajam. Nah, kemudian setelah cutter kita kasih penggaris, penggaris plastik 30 cm. Itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya untuk bikin fin dan juga untuk masangin fin pakai tali rafia. Itu nanti kalian butuh penggaris. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada tali rafia. Kenapa sih ada tali rafia gitu ya? Buat apa? Itu fungsinya nanti untuk memasangkan sayap ke botol gitu. Nanti aku akan jelasin caranya ya. Dan yang selanjutnya kita punya Malvin. Malvinnya itu kertas HVS 1 lembar. Itu nanti kalian bisa pilih Malvinnya mau pakai Malvin yang atas atau yang bawah seperti itu. Itu sama aja sebetulnya gitu ya. Bisa pakai yang ukuran 12 cm sama yang 10,5 cm. Kalau misalnya mau latihan sekarang nih masih ada waktu 1 minggu nanti aku kirimin untuk soft file-nya ya Malvinnya. Boleh next. Nah, sekarang masuk ke cara kerja ya. Cara kerjanya itu kita punya 2 botol. Yang satu botol A dan satunya lagi botol B. Nah, yang digunting dan dilubangi itu adalah hanya botol A.
Nah, itu dia ya. Jadi botol B itu tidak diizinkan untuk digunting. Kak, gimana kalau misalnya kita salah? Bahannya tidak akan kami ganti, jadi teman-teman silakan pakai bahan-bahan yang sudah ada. Jadi tolong makanya hati-hati dan konsentrasi ya dalam mengikuti instruksi dan hati-hati dan selalu konsentrasi ketika bikin roketnya. Jadi diingatkan kembali, yang dipotong itu hanya botol A, gitu ya. Potongnya di mana sih Kak? Potongnya kalian bisa lihat di gambar yang bawah. Kami sudah kasih apa namanya? Nah, itu dia ya, bagian eh melintang dekat dasar. Kalau misalnya teman-teman lihat di botol Coca-Cola itu ada garis ya, ada garis melintang di dekat dasar. Nah, itu ditusuk satu kali pakai cutter, kemudian digunting. Digunting sampai dia lepas ya. Itu kan nanti masih kurang rapi ya. Nah, kalau misalnya kurang rapi, itu nanti silahkan digunting sampai dia rapi gitu. Diguntingnya pelan-pelan aja, soalnya kalau misalnya ternyata kalian guntingnya terlalu banyak, biasanya roketnya akan sulit nempel. Jadi guntingnya benar-benar pelan-pelan, kalau misalnya kurang rapi juga dirapihinnya juga pelan-pelan, seperti itu. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya untuk videonya gitu. Boleh next? Nah, ini dia yang selanjutnya. Setelah botolnya digunting, itu kan ada lubangnya ya. Itu masih tetap botol A. Kalian boleh timbang plastisinnya dulu. Kita kan kasih 100 gram. Kalau misalnya teman-teman mau pakai 60 gram gitu atau 90 gram, itu boleh gitu ya. Silahkan kalian timbang dulu sebelum dimasukin plastisinnya. Nanti kita siapkan di depan ya, di dekat kotak P3K atau di dekat apa namanya meja MC gitu ya, untuk timbangan digitalnya gitu. Nanti kita siapkan agak banyak supaya antriannya juga tidak terlalu panjang seperti itu. Setelah kalian sudah mendapatkan plastisin yang diinginkan, jumlah yang diinginkan, silakan nanti masukin ya, masukin sedikit-sedikit, dipres, dimasukin, dipres gitu ya. Kemudian nanti boleh sambil dibuka tutupnya, coba dilihat plastisinnya sudah masuk atau belum. Terus kalian balikin, ketuk-ketukin, dibalikin, diketuk-ketukin, apa namanya? Itu kalau misalnya sudah tidak jatuh ke bawah, berarti sudah oke, gitu ya. Nah, kemudian nanti bikin bikin apa? Penahan pakai selotip, bisa pakai bentuk X atau bentuk tambah, kali atau tambah, pakai selotip supaya plastisinnya enggak bergeser ya ketika teman-teman nanti ngeluncurin si roketnya. Jadi sudah dipres pastikan itu benar-benar padat ya, terus dikasih selotip bentuk X atau bentuk tambah seperti itu. Boleh next. Nah, setelah itu kita akan ngambil botol B. Jadi kan tadi apa namanya sudah ngambil botol A ya, sudah ngambil botol A sudah dimasukin plastisin. Sekarang kita ngambil botol yang satunya lagi, kita sambungkan ya. Tadi kalau misalnya teman-teman ngelihat video yang di-share sama Kak Bima gitu ya, Kak Bima kan mengguling-gulingkan dulu ya. Ada nanti bisa diulang-ulang lagi yang mana? Masih bingung ya karena tadi videonya juga lumayan cepet gitu ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Tadi Kak Bima ngeguling-gulingin si botolnya. Itu fungsinya buat apa sih, Kak? Gitu ya. Itu fungsinya supaya botolnya itu sambungannya itu lurus. Jadi kita nggak mau sambungan roketnya itu bengkok ke kanan, ke kiri, ke depan gitu. Jadi benar-benar lurus. Tipsnya nih, boleh dicatat nih ya. Tipsnya supaya tetap lurus, teman-teman ngasih selotipnya juga seperti yang di video. Jadi ngasih selotipnya itu dalam kondisi si botolnya itu tidur. Jadi jangan dibalikin gitu. Jadi posisinya seperti itu, kalian kasih selotip pelan-pelan, kasih selotip pelan-pelan, kemudian digulingkan lagi, digulingkan beberapa kali sampai dia lurus seperti itu. Boleh next? Nah, oke, kemudian untuk cara kerja selanjutnya, setelah sambung botol, kita akan masuk ke sayap, gitu ya. Kita akan masuk ke sayap, kita akan kasih Malvin seperti ini. Ini kita kasih contoh Malvin yang 10,5 cm.
Seperti itu. Tapi kita akan kasih satu lagi yang 12,5. Nanti teman-teman bisa pilih ya, itu optimal sih dua-duanya itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya boleh jujur sih ya dari perspektif Sandaya itu seringnya pakai yang ini yang 10,5. Seperti itu sudah apa namanya? Sudah ada ukurannya, teman-teman boleh gambar atau teman-teman boleh dijadiin kayak jiplakan ya, itu supaya lebih gampang tips and triknya, karena kan waktu pembuatan roket itu hanya 1 jam nih gitu ya untuk satu roket, 1 jam satu roket. Jadi supaya cepet tips and triknya teman-teman bisa dijiplak aja gitu. Nah, nanti digunting seperti ini gitu ya. Tadi saya udah bilang numbers of fin-nya mau berapa, mau 3 or 4 itu boleh. Mau 3 atau 4 itu nggak masalah. Ya, setelah itu digunting di bagian, nah tadi pointernya sudah menunjukkan ya, digunting di bagian area lem ini namanya. Digunting 3 kali, kemudian itu nanti bisa dibalikin ya. Nanti boleh diulang lagi videonya nih bagian ngegunting. Boleh diulang lagi videonya, ngeguntingnya seperti apa, kemudian dipasang double tape dengan pola yang sama. Jadi guntingnya itu kan kalau misalnya dibuka itu selang-seling ya. Terus kita juga nanti akan pasang double tape-nya secara selang-seling. Atas bawah. Kalau misalnya kita ini digambar apa di tampak atas ya, di tampak atas. Nah, kalau misalnya dibalikin, di tampak bawahnya itu ada selang-seling. Jadi dia bisa nempel di roketnya. Boleh next? Nah, kemudian setelah gambar sayap, kita akan tempelin sayap. Ya, jadi pastikan setiap sayap terpasang simetris satu sama lain. Gunakan tali sebagai alat ukur agar posisi sayap lebih presisi. Teman-teman bisa cek di video yang tadi di-share oleh Kak Bima, gimana Kak Bima bikin sayapnya itu presisi. Jadi awalnya kita akan kasih eh, tali rafia, kalian lingkarkan tali rafianya itu di botol. Nah, kemarin kita sudah cek ya, kurang lebih itu sekitar berapa ya? Dua 20 sentian. Kalau misalnya 21 senti misalnya, 21 senti. Kalau kalian mau bikin 3 sayap, berarti 21 senti itu bagi 3. Kalian gambar di eh, tali rafianya. Digambar berarti dibagi 3. Nanti boleh diulang-ulang lagi videonya ya. Digambar, terus setelah beres digambar, dikasih tanda di rafia, kalian lingkarkan lagi, dilingkarkan lagi, kemudian nanti dikasih spidolnya, dikasih marker ya di botolnya. Nah, kalau misalnya mau bikin 4, mau bikin 3 itu apa namanya? Langsung silakan tandai ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kita tidak siapkan spidol atau pulpen ya. Jadi, teman-teman silakan bawa sendiri dari rumah. Ya, yang diizinkan hanya alat tulis aja. Kalau misalnya yang lain-lainnya itu semuanya kita sediakan dan tidak kita izinkan. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada titik-titiknya, ya udah ada titik-titiknya, udah dititik-titikin, itu kan berarti si sayapnya antar sayap satu sama sayap yang lain itu terpasangnya sudah simetris satu sama lain. Ya, kalian langsung pasangkan double tape pada botol. Jadi double tape-nya itu ada 2, nempelin di sayap sama nempelin di botol. Nah, bisa dilihat nih sama pointer ya. Itu kita pasangin double tape di situ. Kita pasangin, double tape-nya dibuka, nanti biasanya si tanda yang sudah ditandai itu kelihatan, karena double tape-nya itu kan transparan ya, terus ditempelin. Kemudian perkuat dengan selotip. Perkuat dengan selotip agar dia benar-benar kuat. Seperti itu. Pakai selotipnya boleh beberapa kali, pastikan dia benar-benar tidak apa ya, tidak masih ada yang goyang gitu, tapi dia benar-benar kuat gitu ya. Teman-teman bisa cek di video gimana kita masangin si selotipnya ya. Jadi ujung-ujungnya pinggir-pinggirnya ditempel, kemudian dikasih lagi di apa namanya antara satu sayap sama satu sayap lainnya seperti itu. Boleh next? Nah, ini dia ya, roket sudah jadi.
Kemudian kalian timbang kembali beratnya dan pastikan sayap terpasang kuat agar roket stabil saat diluncurkan. Bisa dilihat ya itu ada selotipnya juga banyak. Selotipnya ada di setiap sambungan gitu ya supaya si roketnya itu benar-benar kuat. Kalian bisa cek nanti si plastisina itu dipegang dia terpasang dengan rapi atau tidak, terus sudah kuat atau belum. Seperti itu. Jangan lupa manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktunya itu hanya 1 jam gitu ya, hanya 1 jam. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah tahu beratnya, kalian tulis di worksheet, ada, nanti kita kasih modul ya, kita kasih worksheet, itu nanti ada di halaman terakhir. Boleh next? Nah, kemudian masuk ke tahap peluncuran. Setelah roket jadi, di workshop yang pertama ya, di roket workshop, nanti kita kasih jeda waktu istirahat sekitar 5 menit, kemudian kita juga akan bagikan botol yang selanjutnya untuk membuat roket yang kedua, seperti itu. Jadi langsung nih gitu ya, setelah beres, nanti langsung masuk, bikin roket yang kedua. Setelah selesai bikin roket yang kedua, kurang lebih sekitar jam 10 pagi, kita akan menuju ke lapangan untuk peluncuran. Seperti itu ya, peluncurannya itu kita akan bereskan dulu term yang pertama sampai selesai, sampai nomor peluncuran terakhir, kemudian nanti akan lanjut ke peluncuran yang kedua, seperti itu. Nanti teman-teman silakan duduk sesuai nomor kursi, kemudian saat dipanggil silakan isi airnya, kita sudah siapkan gelas ukur gitu ya. Airnya itu boleh antara 250 sampai 400 mili, tapi optimalnya kalau misalnya untuk yang 1 liter kita pakai sekitar 300 mili gitu ya. Nah, kemudian silahkan bawa roket ke pos nozzle kepada panitia untuk dipasangkan nozzle-nya. Pastikan nozzle-nya itu benar-benar terpasang dengan kuat gitu ya, sampai benar-benar susah terbukanya gitu ya, karena sedikit aja udara roketnya akan bocor gitu. Dan teman-teman nanti diminta untuk ke belakang untuk isi lagi air, isi lagi tekanan, isi lagi nozzle dan lain-lain gitu ya. Ini nozzle kita yang kita gunakan boleh di eh, kasih ini ya. Ini nozzle yang kita gunakan seperti itu. Itu nozzle-nya itu adalah nozzle tipe yang langsung gitu ya. Karena ada beberapa nozzle yang dijual di pasaran. Mungkin kalau misalnya teman-teman cek di Shopee, Tokopedia gitu ya, di marketplace, itu ada nozzle yang dijual terpisah gitu. Jadi antara kepala sama tutupnya itu terpisah. Nah, itu rentan bocor biasanya. Kalau kami di Puspeptek Sandail kita pakai nozzle-nya seperti itu gitu. Seperti itu ya. Kemudian setelah pasang nozzle boleh next. Nah, setelah itu langsung serahkan roket kepada petugas launcher, lalu sebutkan sudut peluncuran dan arah yang diinginkan gitu ya. Nanti dipasanginnya tidak sama kalian tapi sama petugasnya gitu ya. Boleh langsung kalian bilang mau sudutnya berapa, 45 sampai 55 misal gitu ya. 50 boleh gitu ya. Kita sekarang tidak batasi sih mau berapa gitu, terserah kalian gitu ya mau berapapun sudut. Kak, ke-mute, Kak. Kak, videonya ke-mute, Kak. Jadi nggak kedengeran suaranya. Ya, saya ulang ya, ini adalah panel launcher kita. Launcher kita itu apa pneumatik ya atau otomatis juga. Nah, ini kita punya A, B, dan C. Apa itu yang bagian A? Yang bagian A itu adalah namanya tuas peluncuran. Nanti teman-teman digeser atau ditarik ke belakang ketika sudah siap untuk meluncurkan. Kemudian tombol B itu nanti ditahan, tahannya agak lama, jadi tet, lepas, seperti itu ya. Jadi nggak tet, nggak kayak gitu, tapi emang bener-bener ditahan, di press, lepas gitu ya. Nah, itu adalah namanya tombol pengisian udara. Ditekan untuk memasukkan udara. Sambil kalian ngepres gitu ya, atau menekan, kalian cek ke tombol yang, maaf,
kalian cek ke bagian yang nomor C. Itu adalah manometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan udara dalam roket. Jadi, itu tuh otomatis ya, ketika kalian pencet tombol B, di bagian C itu si panahnya itu nanti akan perlahan naik seperti itu. Kalau misalnya sudah diinginkan, misal kalian pengen kasih pressure-nya atau tekanannya itu di 50 psi misal, atau 50 psi. 50 psi, nah itu apa namanya? eh, berhenti di situ gitu ya di 50 psi. Tapi kalau misalnya ternyata mau sampai 60 gitu ya, 60 psi nanti kalian boleh tambahin lagi sampai 60 psi, silakan berhenti. Nanti kalau misalnya sudah siap, ditarik tuas A seperti itu. Ya. Jangan lupa berdoa dulu. Next. Oke, nah kita akan masuk ke ketentuan kompetisi pembuatan roket air ya. Jadi kompetisinya ini dilakukan secara perorangan di lokasi kompetisi. Kemudian seluruh alat bahan untuk pembuatan maupun peluncuran roket, termasuk peluncur dan pompa, akan disediakan oleh panitia. Seperti itu. Kemudian alat dan bahan yang dibawa oleh peserta tidak diperkenankan digunakan dalam kompetisi, kecuali alat tulis yang tadi saya bilang ya, pensil, ballpoint, spidol, dan sejenisnya. Nah, setiap peserta wajib membuat 2 buah roket air, roket workshop, dan roket kompetisi. Jadi teman-teman tolong hadir tepat waktu, karena waktunya itu memang benar-benar terbatas. Kita hanya eh, kasih waktu 2 jam untuk membuat 2 buah roket. Jadi satu roketnya itu 1 jam. Kemudian, pada pembuat roket workshop, peserta harus membuat roket dengan desain dan model seragam yang tadi sudah kita jelaskan, yang itu ya. Roketnya benar-benar persis seperti itu, mulai dari badan hingga sayap sesuai instruksi panitia. Di roket workshop, teman-teman boleh nanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya. Aku nggak ngerti, misal apa segala macam, aku minta bantu untuk apa segala macam itu boleh, silahkan gitu ya. Tapi ketika pembuat roket yang kedua, roket kompetisi itu benar-benar sama sekali tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian pada pembuatan roket kompetisi, peserta diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam menentukan bentuk badan maupun sayap roket. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang tipe ada fairingnya, atau misal sayapnya, saya mah nggak mau bikin sayap seperti ini, mau bikin sayap yang kalau misalnya terbang itu nanti muter, itu ada loh gitu ya, setiap setiap tahun tuh ada gitu macam-macam bentuk sayapnya gitu ya. Itu boleh silahkan gitu ya. Kemudian nanti roket workshop dan roket kompetisi dibedakan berdasarkan warna sayapnya gitu. Untuk roket workshop sayapnya itu warna merah dan roket kompetisi itu warna kuning. Di peluncuran pertama wajib pakai roket kompetisi yang warna kuning. Dan di peluncuran kedua itu nanti bisa milih ya apakah mau tetap melanjutkan yang warna kuning dengan catatan sudah diperbaiki atau kalian bisa menggunakan roket yang fin warna merah seperti itu. Boleh next. Nah, untuk peluncuran nanti kita akan siapkan 4 unit launcher ya. Peserta akan dipanggil 4 orang sekaligus melakukan peluncuran secara bergantian sesuai nomor urut. Nanti sebelum peluncuran, peserta dapat menentukan sendiri volume air, arah, sudut, serta tekanan yang digunakan. Tolong tetap ada di tempat duduk karena peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali namun belum menunjukkan kesiapan akan dikenakan sanksi oleh juri, yaitu kita akan simpan kalian menjadi urutan paling akhir. Kemudian, peserta wajib menggunakan launcher sesuai dengan nomor urut peluncuran yang telah ditentukan. Jadi, nomor 1 akan di launcher 1, nomor 2 akan di launcher 2, nomor 3 akan di launcher 3, dan nomor 4 akan di launcher 4. Begitu pula kelipatannya. Nanti nomor 5 akan di launcher 1, nomor 6 akan di launcher 2. Jadi, kalian nggak boleh milih. Aku mah pengen nomor 2, soalnya launchernya ini mah ganteng bisa. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, jadi apa namanya sudah ditentukan kalian akan dapat launcher nomor berapa seperti itu. Kemudian penangguhan peluncuran atas permintaan peserta hanya dapat diberikan apabila kondisi cuaca atau arah angin dianggap tidak memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya angin yang kecil itu persetujuannya juri. Jadi kalau misalnya kalian minta mau menangguhkan gitu ya, biasanya juri akan memutuskan gitu apakah dia layak luncur atau tidak. Nah, durasi penangguhan maksimal adalah 10 detik. Kalau misalnya ternyata lebih dari 10 detik, kondisi anginnya masih belum memungkinkan, nanti juri akan memutuskan gitu, apakah bisa diberi add time atau tambahan waktu atau tidak, seperti itu. And then,
Selanjutnya, untuk sesi peluncuran kedua akan dilaksanakan setelah seluruh peserta menyelesaikan sesi peluncuran pertama. Jadi setelah beres sampai nomor peluncuran terakhir, baru kita akan lanjutkan ke peluncuran kedua. Jangan lupa dengarkan instruksi dari Kak Bima ya. Nanti Kak Bima jadi MC juga nih. Kalau misalnya 3, 2, 1 baru kalian luncurkan. Tapi kalau misalnya ternyata belum, tahun lalu itu ya, tahun lalu tuh ada. Dia tidak mendengarkan gitu ya. Jadi belum dikasih aba-aba dari panitia sudah meluncurkan padahal masuk target 0, itu aku ingat banget gitu ya. Jadi tolong hati-hati nih gitu ya. Sampai 3, 2, 1 baru kalian boleh meluncurkan. Boleh lanjut. Nah, ini untuk ketentuan penilaiannya ya, jaraknya itu 50 meter dari launchpad. Nanti kita kasih tali-tali supaya teman-teman juga bisa ngeliat ya, apa namanya, arahnya sudah lurus atau belum. Kemudian jarak yang kita hitung di radius 8 meter. Jadi kalau misalnya lewat dari itu tidak akan kami hitung gitu. Akan kami hitungnya out of area. Tapi kalau misalnya masuk 8 meter nanti kita hitung ya, misal 6 koma dan penyebutannya itu dua angka di belakang koma. Jadi misal kalau misalnya kalian masuk 1 koma, kita akan bilangnya 1,50 atau 1,23 seperti itu. Jadi ada juga nih, misalnya yang juara satu sama juara kedua itu cuma selisih 0, itu ada pasti. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya jarak diukur dari titik pusat target ke titik jatuhnya roket. Eh, Titik jatuhnya roket ya, bukan ketika roketnya mendarat seperti itu. Jadi kalau misalnya mendarat pertama kali itu nanti kita akan sahkan sebagai titik jatuhnya roket. Kemudian setiap peserta memperoleh kesempatan 2 kali peluncuran. Pada peluncuran pertama, peserta wajib menggunakan roket kompetisi dan pada peluncuran kedua, peserta dapat memilih untuk menggunakan roket kompetisi atau roket workshop. Nanti penentuan pemenang didasarkannya oleh skor terbaik dari 2 peluncuran. Jadi kalau peluncuran pertama kalian tidak masuk target, peluncuran kedua ternyata masuk target 1,05, misal itu yang akan dihitung ya 1,05, bukan rata-rata. Nah, nanti apabila terdapat skor yang sama pada peringkat 20 besar atau 25 besar, karena yang untuk masuk ke nasional itu 25 besar ya, seluruh peserta dengan skor yang sama akan mendapat kesempatan peluncuran tambahan hingga diperoleh hasil yang berbeda. Kita akan ambilnya 25 besar untuk ke tingkat nasional. Seperti itu. Boleh next? Nah, untuk perbaikan, jadi perbaikan itu tidak mengganti badan roket ya. Jadi bentuknya perbaikan kecil serta harus mendapatkan persetujuan juri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau perbaikan, itu nanti bilang dulu sama dewan juri, roket saya layak perbaikan atau tidak, seperti itu ya. Nanti kita akan siapkan perbahan perbaikannya ya. Jadi teman-teman tidak boleh bawa dari rumah, seperti itu. Nah, waktu perbaikannya itu kita batasi 7 menit karena lokasinya juga terbatas gitu dan kita akan kasih kesempatan nih buat peserta lainnya ya. Terus di ruang perbaikan juga kita kasih 10 orang supaya nyaman, supaya optimal juga. Jadi kalau misalnya waktunya 7 menit sudah habis, teman-teman boleh tinggalkan area perbaikan dan kembali ke tenda seperti itu ya. Nah, kalau misalnya areanya penuh, setiap peserta wajib menunggu giliran seperti itu. Sudah, boleh next. Nah, ini untuk worksheet ya. Jadi nanti di halaman terakhir modul itu teman-teman akan dapat worksheet seperti ini. Silahkan diisi. Untuk peluncuran satu beratnya berapa gram, volumenya berapa, itu fungsinya worksheet untuk membandingkan nanti. Oh, di peluncuran pertama aku pakai tekanan sekian, kemudian volume airnya sekian gitu ya. Jaraknya ternyata hanya masuk 2,1 meter. Nah, ini yang kemarin kita coba nih ya, teman-teman tim Puspeptek Sandail coba gitu ya. Kita pakai berat 167 gram, volumenya 300, tekanannya 50 psi, sudutnya di 45 derajat, dan arahnya itu diluruskan kemarin. Kita dapat jaraknya 2,1. Ini di peluncuran pertama nih kemarin gitu ya. Roketnya lurus, tapi dapat jaraknya 2,1. Ternyata setelah dievaluasi tekanannya ternyata terlalu tinggi seperti itu karena lurusnya itu apa namanya? Karena si jaraknya itu melebihi si apa namanya? Hmm, targetnya nih bendera bendera merah yang ininya gitu. Jadi akhirnya di peluncuran kedua kita kurangi gitu ya tekanannya jadi sekitar 48 psi gitu. Jadi kalian bisa evaluasi juga nih gitu dari worksheet seperti itu. Oke, boleh ke Kak Bima atau langsung nih? Oke deh. Terima kasih Kak Widi atas penjelasannya ya Kak. Nah, buat para peserta atau para pembimbing yang punya pertanyaan ditahan dulu, ditahan dulu. Pasti banyak nih. Kita masih ada lagi nih. Tadi baru
ketentuan kompetisi, kita bakal lanjut lagi ke teknis kompetisi. Nah, teknis kompetisi itu apa? Teknis kompetisi itu nanti sama Kak Widi bakal jelasin nih, kayak alurnya ketika teman-teman dari pengisian air duduk di kursi, dari posnya pos dari mana aja, nanti bakal jelasin lebih lanjut sama Kak Widi. Dan nanti area registrasi di mana, lalu pembuatan outfitnya di mana, nanti bakal jelasin juga sama Kak Widi. Oke Kak Widi, minum dulu aja, tenang dulu aja. Tadi udah lumayan lama juga ya bincangnya ngejelasin tentang kompetisi, membuat roket juga ya. Sekarang kita lanjut lagi, Kak Widi udah siap? Siap. Oke, sekarang kita lanjut ke teknis kompetisi. Silakan Kak Widi. Api berapa menit, Pi? 20 menit sekarang. Sampai jam? Sampai jam 10 pas. Oke, thank you Kak Bima. Tadi Kak Bima ngomong aku lumayan nih bisa minum. Ya, kita akan lanjut nih. Tadi sudah bikin roket. Kita akan lanjut ke teknis kompetisi Sundial Water Rocket Championship 2025 ya, atau 2025. Boleh next? Nah, jadi teman-teman akan berlomba itu tepat di minggu depan ya, hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Itu jam 6.30 itu kita mulai, dan mulainya itu untuk registrasi ya, 6.30 untuk registrasi seperti itu. Jadi teman-teman, tadi saya udah bilang ya beberapa kali jangan telat gitu, karena kalau misalnya telat itu merugikan ke teman-teman juga semuanya ya, karena kita hanya kasih waktu 2 jam untuk bikin 2 roket. Selesai atau tidak selesai, harus selesai. Ya, karena kalau misalnya panitia sudah bilang atau juri sudah bilang waktunya habis, times up, itu bener-bener kalau misalnya sayapnya baru kepasang satu ya, itu kalian gunakan sayap yang itu gitu ya. Kalian gunakan roket yang itu. Jadi tolong on time gitu ya. Panitia sudah berkumpul dari jam 6 sebetulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang lebih pagi 6.15 gitu ya, itu nggak masalah gitu. Seperti itu. Untuk registrasinya sendiri kita buka 6.30 ya. Untuk lokasinya pembuatan itu di Auditorium Puspaitek, Sandail, dan Selasar, karena pesertanya juga cukup banyak ya, di auditorium nggak cukup. Kita apa namanya, kita akan membuat nyaman sih, jadi jarak satu dengan peserta lainnya nggak akan terlalu dekat seperti itu. Untuk peluncurannya sendiri itu di lapangan parkir Puspaitek Sandail. Next. Nah, ini ya fasilitas yang didapat untuk peserta dan pembimbing itu sama, dapat free tiket masuk Puspaitek Sandail. Peserta dan pembimbing itu siapa sih gitu ya? Itu adalah yang sudah terdaftar di admin gitu ya, sudah terdaftar di registrasi, yang sudah mengisi Google Form dan sudah melakukan pembayaran. Nah, ada beberapa pertanyaan nih pasti gitu ya, dan kemarin-kemarin juga banyak yang masuk ke WA saya gitu ya. Kak Widi, kalau misalnya ada yang mau nonton, misal adiknya, kakaknya, misal yang tidak terdaftar, itu boleh atau tidak? Boleh banget gitu ya, mau ngeboyong semuanya, kakak, tante, om, adik, pacar, gebetan gitu ya, boleh, bebas, silahkan gitu ya. Cuman kalau misalnya mau enter gedung kami itu dikenakan tiket masuk Rp35.000 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau masuk boleh, silahkan. Itu dikenakan Rp35.000. Nah, itu boleh nggak sih ngelihat jalannya lomba? Boleh banget gitu. Cuman pengecualian ketika sedang pembuatan roket. Sedang pembuatan roket nanti kita kasih safety line gitu ya. Apa namanya, untuk pendamping itu nanti bisa mendukung gitu ya, mendukung dari luar seperti itu ya. Jadi peserta akan apa namanya, tidak terdistraksi lah istilahnya ya, tidak terdistraksi dari luar. Jadi mereka benar-benar fokus nih bikin roketnya. Seperti itu ya. Itu tiket masuk Puspaitek sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya mau datang boleh banget ya, tapi dikenakan tiket masuk 35.000. And then untuk peserta dapat alat bahan kompetisi ya. Itu semuanya kita yang sediakan. Jadi yang boleh dibawa itu hanya alat tulis aja ya, sama nanti ada beberapa perlengkapan yang nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya, peserta dan pembimbing akan dapat makan siang dan snack gitu ya. Makan siang 1 kali dan snacknya 1 kali. Tapi kalau misalnya mau bawa tambahan gitu, saya mah udah suka lapar misal gitu ya, di tengah-tengah acara,
mau bawa snack ringan itu silahkan diperbolehkan, tapi kalau misalnya tidak pun kita dari Puspetek Sandail menyediakan ini ya, ada kantin snack-snack gitu ya. Itu nanti bisa sambil jajan-jajan di situ juga bisa seperti itu ya, snack dan minuman, ada es krim juga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ternyata pengen makan snack, saya ada kan beberapa orang yang kalau misalnya lagi ujian gitu ya, atau misalnya lagi bikin apa segala macam, suka makan coklat apa segala macam itu silahkan diperbolehkan gitu ya untuk snack-snack. Kemudian peserta dan pembimbing juga dapat merchandise dari kita gitu ya. Kemudian dapat name tag juga seperti itu. Kemudian dapat e-sertifikat. Nanti untuk e-sertifikat akan kita kasih H+1 atau H+2 setelah acara. Oh iya, oke. Ya, jadi balik lagi ya tadi untuk snack dan makan siang. Nanti untuk makan siangnya sendiri, itu nanti kita akan kasihkan ke pembimbingnya masing-masing gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk mengambil atau menghubungi pembimbingnya gitu ya. Jadi kita kasihnya kolektif per sekolah seperti itu. Nah kemudian apa namanya untuk air minum gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di alat bahan apa perlengkapan yang kalian bawa seperti itu. Nah, selanjutnya piala untuk juara 1 sampai 6 dan uang pembinaan 7,5 juta. Ini di luar tadi yang Kak Bima bilang ya. Oke. Kita ralat ya. Jadi pialanya itu untuk juara 1 sampai 3, kemudian uang pembinaan total 7,5 juta seperti itu ya. Nah, ini apa namanya? Ini di luar dari yang tadi Kak Bima bilang nih. Tadi yang ada challenge ya, ada challenge. Nanti kita akan jelaskan di akhir gitu ya. Itu hadiahnya beda lagi sama hadiah eh, yang jadi pemenang nih ya. And then selanjutnya nominator keikutsertaan kompetisi roket air nasional bagi 25 peserta dengan skor terbaik. Seperti itu. Boleh next. Nah, ini perlengkapan yang dibawa peserta. Yang pertama adalah alat tulis. Alat tulis itu kalau penggaris dan lain-lain itu sudah kita siapkan ya. Jadi teman-teman hanya tinggal bawa pulpen, spidol, pensil warna, ya bebas lah pokoknya untuk menulis ya, alat-alat tulis atau untuk menggambar. Nah, kemudian yang kedua adalah papan dada. Kak, papan dada itu apa? Papan dada itu adalah papan berjalan ya. Teman-teman bisa searching kalau misalnya nggak tahu di Google gitu ya. Itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya nanti buat nulis-nulis. Kalau misalnya teman-teman nanti mau nulis di modul atau misal teman-teman mau bikin alasnya dan lain-lain itu sangat berfungsi sekali. Yang ketiga alat sholat untuk yang muslim gitu karena kami tidak menyediakan gitu ya. Jadi silahkan membawa sendiri gitu. Kemudian obat-obatan pribadi, kami menyediakan P3K sebetulnya gitu ya. Tapi P3K-nya P3K yang biasa dipakai saja, misal kayak paracetamol dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman ada yang punya, maaf gitu ya, ada yang punya penyakit asma misal, harus bawa semprotan gitu. Nah itu silahkan bawa sendiri gitu ya, obat-obatan pribadi. Karena kami menyediakan P3K benar-benar obat-obat yang biasa dipakai sehari-hari seperti itu. Selanjutnya, teman-teman bawa air minum menggunakan tumbler. Ya, itu untuk menghindari juga apa namanya global warming ya, karena kita juga sudah pakai botol berkarbonasi ini cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya air minumnya menggunakan tumbler. Nah kita kalau misalnya mau di refill, kita sudah sediakan dispenser dan galon ya di spot-spot yang ada seperti itu. Jadi ada beberapa spot nanti ke teman-teman kalau misalnya mau refill jangan khawatir, kita akan sediakan galonnya cukup banyak, dispensernya juga seperti itu ya. Selanjutnya, karena sekarang ternyata bulan September itu sudah memasuki musim hujan ya, mudah-mudahan juga nggak hujan gitu ya. Teman-teman bawa jas hujan atau ponco. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau misalnya hujan gimana tetap dilaksanakan atau enggak? Kalau misalnya hujannya tidak terlalu besar, langsung tetap kita laksanakan. Jadi wajib teman-teman bawa jas hujan atau ponco ya. Kalau misalnya ada yang mau bawa payung juga boleh, silahkan. Untuk dress code-nya sendiri itu adalah seragam sekolah ya. Boleh seragam sekolah, boleh pakai seragam olahraga. Yang penting seragam sekolahnya ya yang nyaman dengan memakai sepatu kets atau tertutup seperti itu ya. Boleh lanjut. Nah, ini dia ya untuk rundown kegiatannya. Jadi jam 6.30 sampai 7.30 itu registrasi selama 1 jam. Tolong jangan ada yang terlambat gitu ya.
7.30 itu kita akan langsung tidak akan ada pembukaan dan lain-lain, itu langsung ada workshop pembuatan roket air. Jadi yang saya jelaskan hari ini akan saya akan saya review selama 30 menit gitu. Jadi jam 7.30 sampai jam 8 itu akan saya review selama 30 menit. Nanti saya akan jelasin lagi sekali lagi untuk cara pembuatan roket air dan lain-lain. Teman-teman nanti dikumpulkan dalam satu ruangan. Nah, setelah itu dari jam 8 sampai jam 9 itu kalian silahkan membuat roket air yang pertama, roket workshop. Nah, jam 9 sampai jam 10 kalian bikin roket yang kedua, yaitu roket untuk kompetisi. Jam 10 sampai jam 10.15-nya persiapan menuju ke lapangan gitu ya. Terus jam 10.15 sampai 10.30 akan ada opening ceremony, peluncuran roket, sambutan dan lain-lain gitu ya, itu di lapangan. Kemudian jam 10.30 sampai jam 12 itu kompetisi peluncuran roket air sesi 1. Jam 12 sampai 13-nya kita break isoma gitu ya. Isomanya juga sama di sana di area parkir. Jadi terpusat di lapangan semuanya. Jangan lupa nanti tadi yang sudah saya bilang ya, untuk kegiatan isoma, makanannya itu nanti akan kita titipkan ke pembimbingnya masing-masing gitu. Jadi nanti kalian silakan berkumpul dengan sekolahnya gitu ya, mengatur strategi dan lain-lain gitu ya sambil istirahat seperti itu. Kemudian jam 12.45 itu panitia sudah standby lagi di di lapangan untuk siap-siap kompetisi peluncuran roket air yang sesi kedua. Jadi 13.00 no offense ya kita langsung eh, masuk ke peluncuran yang kedua. Kemudian sampai jam setengah 4, mudah-mudahan sih bisa lebih cepat beresnya gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih cepat, nanti akan ada musyawarah dewan juri, sambil menunggu dewan juri untuk memutuskan siapa pemenangnya, rekap-rekap nilai, kemudian dan lain-lain. Kalian nanti akan ada entertainmentnya berupa pengumuman-pengumuman door prize. Kebetulan kita udah nyiapin ya macam-macam gitu. Door prize-nya. Nanti Kak Bima akan jelasin juga nih door prize-nya apa aja. Kebetulan ada ini juga ya, ada mobil yang terbaru juga ya. Mobil listrik yang terbaru ya dengan hadiahnya ditanggung oleh pemenang ya, bukan sama kita. Pokoknya macam-macam, pokoknya kalian harus ngikutin acaranya sampai beres. Oke, dan kita juga akan pengumuman pemenang yang tadi nih, yang challenge yang udah dijelasin sama Kak Bima. Terakhir akan ada pengumuman pemenang dan penutupan. Boleh next. Nah, kemudian ini untuk area registrasi, nanti jam 6.30 areanya di depan gedung Puspa Iptek Sandail, tepatnya di depan office, di depan gedung kita gitu ya. Nanti registrasinya seperti itu. Silahkan lihat nomor antriannya gitu ya. Nanti registrasinya itu per nomor ya. Jadi akan ada 4 stand gitu, 4 stand registrasi. Nanti nomor 1 sampai nomor sekian di stand 1, nomor sekian sampai sekian di stand 2, dan lain-lain gitu ya. Nanti kalian silahkan lihat. Dan silakan registrasi di situ seperti itu ya. Nah, nanti kalian diizinkan kalau misalnya untuk peserta ya, peserta diizinkan untuk drop off ya. Untuk drop off itu langsung di depan gedung Puspa Iptek Sandail. Jadi kan gedung kami itu bunderan ya. Nanti kalian boleh drop off langsung di gedung Puspa Iptek Sandail di depannya. Nah, untuk pembimbing atau mungkin yang membawa kendaraan gitu ya, driver dan lain-lain itu setelah itu langsung parkir seperti itu. Parkir. Jadi parkirannya di tempat yang khusus gitu. Jadi di depan itu hanya diizinkan untuk drop off saja. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Boleh next. Nah, ini dia ya untuk area parkirnya. Ini adalah di depan gedung banget gitu ya. Kita blok jalan. Jadi jalan itu kan ada beberapa jalur. Nah, kita kan blok satu jalurnya itu gitu untuk parkiran. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu, misal nggak tahu lokasi parkirnya kemana gitu ya. Karena gedung kami juga memang bunderan gitu. Jadi memang agak susah sih kalau misalnya salah jalan sedikit gitu ya. Jangan khawatir, nanti akan ada security yang sigap untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman peserta untuk parkir seperti itu. Boleh next. Nah, ini dia untuk layout peluncurannya ya. Jadi, ini nanti adalah layout di lapangan. Nanti teman-teman ketika datang ke lapangan, silahkan berkumpul di tenda. Ya, itu ada tulisan gede itu tenda gitu ya. Nanti di situ, perhatikan aba-aba dari MC ya. Nanti kita akan panggil biasanya 10 orang, nomor 1 sampai 10 gitu ya. Nanti setelah itu kalian masuk ke ruang tunggu ya. Ruang tunggu itu di stand F. Nah, di situ.
Jadi habis dari tenda nomor 1 sampai 10 masuk ke F, nanti sambil menunggu instruksi berikutnya. Biasanya nomor 1 sampai nomor 4 karena duluan meluncurkan dan ada 4 launcher, nanti habis itu masuk ke stand yang perbaikan dan medis, ke stand D, itu untuk menimbang roketnya. Nah, di situ kemudian masuk ke stand juri ya. Juri itu dicek. Nanti di situ dicek sama juri. Kita kan untuk peluncuran yang pertama itu pakai roket yang finnya warna kuning. Ya, nanti dicek di situ apakah roketnya warna kuning atau bukan, roketnya layak terbang atau belum, kemudian tanda tangan oleh juri, kemudian dipastikan roketnya dibuat di Puspaytek Sandail atau tidak gitu ya. Nanti dipastikan oleh juri gitu ya. Nanti setelah itu kalian masuk ke stand pemasangan nozzle dan pengisian air di nomor E. Jadi udah dari C kalian masuk ke E, nanti di situ ada petugas yang bantu untuk masukin air dan masangin nozzle gitu ya. Kalau air sih masukin sendiri ya, untuk masangin nozzle nanti bisa dibantu. Seperti itu. Nah, setelah dari E, nanti teman-teman akan masuk ke tenda launcher gitu ya. Tenda launcher di L. Nah, nanti di lapangan, nanti di situ silahkan antri gitu ya. Silakan antri, kemudian nanti di situ juga ada kakak-kakak LO yang akan ngasih tahu gitu ya kalian kebagian launcher berapa. Dari situ nanti silakan berdoa, pasangin launchernya dan lain-lain, terus shoot gitu ya sampai ke target-targetnya yang bulat ya, yang bulat di situ. Nah, itu dia untuk layout peluncuran kita ya. Boleh next. Nah, ini dia kurang lebih ya dokumentasi kegiatan tahun lalu, kompetisi roket air di tahun 2024, temanya ungu-ungu nih gitu ya. Kalau misalnya tahun sekarang temanya pink-pink gitu ya. Boleh next. Oke, Alhamdulillah ya tepat waktu ya, Kak Alfi. Oke. Nah, terima kasih Kak Widi atas penjelasannya. Tapi jangan kemana-mana dulu Kak Widi. Boleh minum dulu aja. Sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Buat teman-teman semua, para pembimbing atau para peserta, yang ingin bertanya bisa gunakan fitur raise hand dan nanti langsung aja on mic ketika saya pilih. Tapi kalau nggak bisa on mic, ada kendala atau ada gangguan, nanti tulis aja di kolom komentar dan nanti kita akan bacakan komentarnya satu-satu. Boleh, sekarang yang mau bertanya, kita kasih waktu pertanyaannya di kurang lebih masih banyak sih waktunya ya, nanti aja. Yuk, gunakan fitur raise hand ya. Tapi sampai jam berapa, Pi? Oh, udah ada Yang nih. bertanya itu mana? Kak Ismu Wahyudi. Boleh Kak Ismu? Halo Kak Ismu. Enggak gitu lah. Bapak, Ibu. Assalamualaikum, Kak Bima. Ya, langsung aja bertanya. Suara saya jelas nggak, Kak Bima? Jelas Halo. Bapak Ibu, Bapak Ismu, jelas Pak. Aman. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Bima dan panitia. Perkenalkan saya Ismu dari orang tua ya. Kebetulan pembimbingnya hari ini mewakilkan gitu ya. Jadi yang hadir di Zoom ini adalah saya dan anak saya ya. Gitu. Baik. Terkait dengan perlombaan ini, ada beberapa hal tadi yang dijelaskan oleh panitia, terutama yang saya soroti itu di bagian layout ya, layout peluncuran tadi yang terakhir tadi. Nah, sepertinya kalau saya lihat di layout tadi, itu settingnya seperti tahun-tahun kemarin ya Kak Bima ya. Nah, berangkat dari beberapa pengalaman karena anak juga sudah ikut 2 kali perlombaan ini ya, ini tahun yang ketiga. Jadi saya perhatikan di ketika peluncuran ya terutama ya, itu launcher yang dipasang yang dari panitia itu ada 4 ya Kak Bima ya. Ada 4, berarti kan nanti dengan titik yang berbeda-beda. Nah, kalau saya perhatikan itu aspal yang di bawah launcher itu kan nggak rata, agak miring gitu ya. Nah ini juga barangkali perlu diperhatikan oleh panitia gitu ya. Karena
eh, kemiringan yang sangat kecil sudutnya itu nanti akan membawa dampak keberhasilan si roket itu seberapa jauh apa seberapa dekat jatuh di target yang diinginkan gitu ya. Kalau saya boleh bantu hitung kemiringan dengan bidang horizontal itu kan kita sebut sebagai kemiringan azimut ya. Nah, itu kalau saya boleh bantu hitung itu untuk per 1 derajat kemiringan itu nanti akan menghasilkan penyimpangan di target itu kalau idealnya secara teorinya itu sekitar 0,8 gitu. Jadi dengan kondisi aspal itu yang miring itu, kalau 1 derajat kan kecil sekali itu sudut azimutnya itu. Jadi kalau misalkan saya hitung misalkan kemiringan aspal itu sekitar 5 derajat azimutnya itu bisa menghasilkan penyimpangan tembakan itu sampai sekitar hampir 4 meter itu ya. 5 dikali 0,8 itu ya. Gitu. 3 itu aja udah keluar ya. Kalau 3 itu kan berarti udah 2,5 meter itu. Itu. Belum lagi nanti penyimpangan-penyimpangan kesalahan human ya atau human error yang kan si siswa itu nanti diberikan kebebasan untuk mengatur sudut hadap ya, sudut hadap dari si launcher itu. Kalau sudut tembaknya kan sudah nanti diatur oleh panitia, misalkan pengen 45 derajat nanti disetelkan ke 45 derajat. Sudut hadap itu kan nanti siswa yang itu juga ya. Jadi menurut saya agak sangat kasihan ketika setting tempatnya itu juga kurang mendukung. Maksud saya bisa nggak panitia itu membantu gitu ya, membantu si siswa itu sehingga launcher itu benar-benar terpasang datar gitu. Kalau di waterpass itu benar-benar datar. Nah, barangkali saya juga bisa memberikan beberapa alternatif gitu ya. Misalkan kalau ingin ukur dengan tidak dengan menggunakan waterpass kan bisa kita menggunakan beberapa aplikasi pakai HP, misalkan pakai PyPok atau misalkan pakai clinometer yang sudah populer ya di Android kita. Barangkali itu dulu Kak Bima. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismu atas pertanyaannya. Ya, itu juga bisa jadi nanti evaluasi ya. Tapi kita kepada Bu Widi, kita langsung jawab aja ya, Kak Widi ya. Nah, boleh Kak Widi langsung aja dijawab. Oke, baik. Oke, cek. Ya. Oke, baik. Oke, baik Pak Ismu, terima kasih untuk pertanyaannya dan sarannya ya, gitu. Terima kasih. Jadi mau saya Halo, luruskan dulu gitu saya. ya, untuk launcher kami gitu ya, untuk launcher kami yang sekarang gitu, ini sudah kita modifikasi gitu, karena launcher yang tahun lalu itu adalah launcher yang biasa kita gunakan untuk botol 1,5 liter. Nah, karena sekarang ada perbedaan gitu ya di 1 liter, jadi sudah kami modifikasi gitu ya, supaya eh, roketnya anak-anak itu bisa sampai target. Nah, mengenai kemiringan di aspal gitu, itu sudah terrekord oleh tim teknisi kami, Pak, gitu. Nanti akan coba dipantau ke lapangan, kemudian nanti kita akan cari solusinya seperti itu, bagaimana supaya si launcher itu akan bisa lurus ya, bisa lurus banget padnya gitu, seperti itu. Terima kasih atas sarannya, Pak. Mungkin gitu, Kak Bima. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Ismu. Pak Ismu, semoga pertanyaan terjawab ya. Nanti kita evaluasi lagi ya Kak Widi ya. Ya, Kak Oke. Bima. Terima kasih Pak Ismu. Siap. Baik, yang mau bertanya lagi mana nih? Boleh di raise hand nih, yuk. Oh, ada dari MTS Katapang, MTS Persis Katapang. Boleh Bapak langsung aja di on mic. Halo. Halo, aman? Ya, Masuk ya, suaranya? aman sip. Halo, Aman. selamat bertemu lagi Kak Bima dan Kak Widi. Ini dari MTS, saya Pak Abdurrahman. Ini menyampaikan untuk yang tahun kemarin ya, ini untuk koreksi apakah ada kesamaan untuk semua peserta.
Karena kemarin itu dari hasil tadi apa aturan peluncuran itu ada hitung mundur. Ya, jadi hitung mundurnya dari 3, 2, 1 kalau tidak salah kemarin itu gitu. Atau 1, 2, 3 lupa lagi. Yang penting ada hitungan. Kemudian nah ini panitia harus menentukan apa namanya kesalahan atau napi namanya istilah bukan kesalahan istilah eh, pelanggaran ya pelanggaran berat, pelanggaran ringan ataupun pelanggaran sedang sehingga nanti yang berat misalnya diskualifikasi gitu gitu ya kemarin itu kami dapat diskualifikasi karena hitung mundurnya itu belum apa namanya belum tuntas gitu. Jadi baru katakanlah baru 1 sudah diluncurkan sehingga kami dapat diskualifikasi padahal di aturan itu tidak mencantum hanya hanya mengusulkan saja nanti seandainya ada peserta seperti itu lagi dihitung mundur kemudian itu bukan diskualifikasi tapi mungkin ditunda nanti meluncurkan selanjutnya begitu saja ini mah hanya minta gitu ya minta minta usulan karena dari sekolah kami sekarang jadi mentalnya Bu jadi sekarang yang daftar hanya 2 karena takut itu gitu jadi yang itu teh latihan terus-terusan pas eta diskualifikasi gitu padahal itu bukan pelanggaran berat menurut saya itu pelanggaran biasa ada ya kepencet buka kumahanya teteh duka gitu. Jadi syarat bukan saran keinginan kami kalau seandainya seperti itu ya hitung mundur belum selesai katakanlah memang itu mungkin salah tapi nanti ada diulang bukan didiskualifikasi gitu. Ini juga mungkin ke peserta yang lainnya bagaimana tanggapan seperti itu gitu. Itu saja mungkin sementara mah gitu. Hatur nuhun Kak Bima sareng Kak Bidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaan dan masukan juga mungkin ya. Nanti boleh langsung Kak Widi dijawab. Ya, atur. Dah, cek. Ya, baik. Terima kasih Kak Bima. Turun nuhun juga Pak Abe untuk sarannya gitu ya. Sudah kami record gitu. Jadi sebetulnya untuk apa namanya untuk eh, aba-aba gitu ya untuk aba-aba dari panitia itu memang dari tahun lalu dan tahun sekarang sudah tercantum di peraturan seperti itu. Dan kami juga membuat peraturan itu apa namanya merujuk ke aturan yang dari tingkat nasional. Jadi kalau misalnya di nasional itu memang tidak ada apa ya, tidak ada hmm, apa sih namanya? Tidak ada eh toleransi gitu ya toleransi jadi kalau misalnya ternyata tidak mendengarkan MC gitu itu tidak bisa gitu ya tidak bisa dan kami memang sudah didiskualifikasi seperti itu sih gitu apa sih namanya mudah-mudahan gitu ya mudah-mudahan yang 2 orang ini dari MTS Persis Katapang dan nanti juga nih gitu ya tahun depan mudah-mudahan juga banyak yang ikut lagi gitu ya apa namanya eh apa teman-temannya nanti bisa 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 mengikuti peraturan gitu dan kalau misalnya ada yang mohon maaf juga sih gitu memang kita mengikuti mengikuti aturan dari kompetisi tingkat nasional seperti itu. Nah, untuk yang sekarang gitu apakah ada perubahan atau tidak nanti kita akan diskusikan kembali Pak Abe gitu ya. Gimana gimananya nanti untuk fiksasinya akan saya jelaskan ketika pada saat kompetisi sebelum apa namanya anak-anak membuat roket. Seperti itu. Oke, udah kasih emot mantap sama Pak Abe tuh udah terjawab ya Pak. Oke. Yang mau bertanya lagi boleh langsung aja di raise hand digunakan fitur raise hand-nya yang ada di fitur di sini nih. Nah, udah ada lagi nih. Dari Infinix X6255 ini, sok. Nah, Bapak. Halo Nah, Kak, boleh perkenalan dulu Bapak dari sekolah mana sama Bapak siapa? Soalnya namanya Infinix ya ini ya. saya masih sekolah Kak dari Mantiga Garut. Izin bertanya, kalau buat peluncuran kan buat roket kompetisi itu 2 kali, kalau buat roket workshop itu juga sama. Ups.
Oke, berarti roket bikin itu peluncuran 2 kali, roket workshop itu sama atau enggak? Jadi maksudnya tuh ngeluncurin 2 kali tuh pakai roket yang mana gitu Kak? Gitu kan? Bener Hah? Kak? Oh, ya gitu Kak. Ya kan? Tuh ngeluncurin Ya. 2 kali kan? Nah itu tuh pakai roketnya yang mana? Pakai roket workshop atau roket peluncuran, roket kompetisi gitu? Oke. Boleh Kak Widi langsung aja dijawab. Cek, cek, Ya. cek. Oke. Iya, halo Kakak Infinix. Tadi belum kenalin nama, jadi aku manggilnya Infinix juga sama Kak Bima. Udah bisa Aduh, mereka lanjut. asep sih A-nya. Jadi Mau kita itu, oke aku akan coba jawab ya. Jadi kita itu pakai 2 roket. Yang pertama kan kita kan bikin 2 buah roket. Yang pertama adalah roket workshop dan yang kedua adalah roket kompetisi. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk roket workshop itu semua model terus semuanya itu memang harus mengikuti instruksi panitia. Dan untuk roket kompetisi itu dibebaskan. Nah, ketika peluncuran pakai roket yang mana sih Kak? Gitu kan ada 2 peluncuran. Peluncuran pertama, kakak harus pakai roket kompetisi yang finnya warna kuning, ya. Dan ketika peluncuran kedua, nanti kakak bisa pilih mau tetap menggunakan fin yang warna kuning. Kalau misalnya ternyata, saya mah nggak mau pakai fin yang warna kuning lagi, itu mah misal jelek roketnya gitu ya, nggak masuk area gitu. Mau nyoba ini mau pakai fin yang warna merah, tapi yang fin warna merahnya udah diperbaiki nih ketika pas lagi pembuatan roket yang warna kuning, karena kan ketika kalau misalnya masih ada waktu kalian bisa memperbaiki nih gitu ya, bisa memperbaiki roket yang workshop itu boleh diizinkan. Jadi intinya Kak Bima sama Kakak Infinix untuk peluncuran pertama pakai untuk peluncuran pertama pakai roket workshop, roket kompetisi yang fin warna kuning dan peluncuran kedua bisa memilih. Ya, terima kasih. Nah, siap, makasih Kak. Oke, langsung dikasih emot mantap. Udah kejawab ya Kak Widi ya tuh. Mantap. Mantap. Nah, jadi aku ulang lagi. Jadi yang kuning itu buat yang peluncuran pertama dan yang peluncuran kedua itu bebas. Teman-teman mau pakai sayap yang warna apa aja ya. Boleh selanjutnya yang mau bertanya gunakan fitur resen lagi. Ada yang bertanya nggak? Oh, ada juga nih. Xiaomi ini juga sama merek HP semua ini mah. Ini mah kayak promosi Xiaomi mana Xiaomi. Nah, boleh dinyalakan mic-nya. Nama saya. Boleh Xiaomi? Langsung aja berbicara perkenalan dulu dari mana, namanya siapa, apa ini murid atau guru atau pembimbing atau orang tua. Boleh Xiaomi. Saya dari SMA 4 Garut. Mau tanya, Kak. Saya sebagai murid mau tanya, kalau misalnya kompetisi sudah dimulai, terus kita mau ke WC, apa boleh pergi ke WC dulu? Oke, terima kasih Kak. Tapi belum perkenalan ya, namanya siapa Kak namanya? Ernisa, Kak. Boleh Kak Ernisa. Nih, nanti bakal langsung dijelasin sama Kak Widi. Boleh nggak sih Kak WC dulu? Boleh. Cek, cek. Ya, oke, thank you Kak Bima dan Kak Xiaomi. Tadi Infinix, Xiaomi, tinggal nunggu Samsung sama iPhone Bin abis ini ya. Dua lagi. Iya, 2 lagi berarti. Kak Ernisa, tadi udah ngenalin, jadi aku manggilnya Kak Ernisa ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh nggak sih ke WC, ke toilet gitu ya? Itu diizinkan gitu. Diizinkan itu ketika membuat roket. Kalau misalnya bikin roket kan lama ya, 2 jam, 2 jam setengah gitu ya. Setengah jam itu penjelasan. Kemudian yang 2 jamnya itu membuat roket workshop dan kompetisi. Di tengah-tengah itu saya mau izin ke toilet, boleh dipersilahkan gitu ya. Ada toilet di dekat area kompetisi, seperti itu. Nah, ketika peluncuran, itu juga silakan diizinkan. Cuman mungkin teman-teman nanti dicek nih nomornya gitu ya. Kalau misalnya peluncuran itu kan nomornya misal kamu kebagian nomor 20 gitu ya. Nah, ternyata di apa namanya? Di eh, tenda itu yang udah dipanggil sama Kak Bima sama Kakak MC
itu nanti misal nomor 10 itu kan masih lumayan nih, 10 lagi misal gitu. Ah, saya mah ada cepet misal ke toiletnya gitu, mau ke sana boleh gitu ya. Atau misal takut nggak tenang gitu, mau diberesin dulu peluncurannya karena udah deket nih dari nomor 10 ke nomor 20 gitu ya. Mau di mau di peluncuran dulu ya, mangga gitu nanti udahnya gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya ketika peluncuran nanti cek-cek aja nomornya gitu, udah deket atau belum seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika bikin mah itu mah nggak masalah, silakan aja. Ya, itu. Oke, Gimana baik, Kak makasih. Nisa? Dimengerti, Kak. Makasih. Sama-sama. Oke, sama-sama Kak Ernisa udah langsung kejawab ya. Jadi boleh, tapi harus diperhatikan nomornya ya. Jangan terlalu mepet banget biasanya ketika peluncuran. Jadi dari jauh-jauh kalau bisa mah ditahan sih Kak Ernisa. Kalau bisa mah bawa botol, jangan tapi ya nggak boleh. Boleh yang mau lagi bertanya gunakan fitur rese-nya. Nanti Kak pilih nih. Ah, ada lagi nih. Dari Kak, nah dari Kak Murid, Kak Alip. Eh, saya izin bertanya ya sebagai murid untuk bahan-bahannya untuk membuat roket kompetisi sama roket yang di workshop itu semuanya disediakan sama panitia kan? Ya, betul disediakan Kak Alip. Ya, eh langsung mantap. Oh iya, disediakan Kak Alip. Jadi kamu nggak usah bawa apa-apa ya, cuma bawa diri aja ya. Alat tulis tadi yang udah dijelaskan sama Kak Alip juga. Nah, nah sekarang kita eh lanjut ke ya ini ada lagi yang bertanya nggak? Di resen kita tutup dulu. Kita bakal baca dulu di kolom komentar ya. Kita ke kolom komentar dulu nih. Kolom komentar yang pertama, nih aku bacain dari bawah. Bentar, geser ini emang agak ini ya. Nah, ke bawah. Nah, ini dari Bimo. Ini Bimo Bima ya. Nanti ada Bime. Nih Kak, kriteria penilaian ketepatan target seperti apa Kak? Apakah dari titik jatuhnya atau dari posisi roket? Nah, boleh langsung Kak Widi dijawab nih. Cek, cek. Ya, untuk kriteria penilaian ketepatan target itu jadi dari titik jatuhnya roket. Jadi kalau misalnya kalau nih aku pakai ini ya. Jadi kalau misalnya roket itu masuk apa terbang, tret jatuh, terus biasanya kan suka ada set gitu ya pendaratan. Nah, yang dihitung itu yang mana Kak? Di awal jatuh yang ini. Jadi yang pas pendaratan walaupun pas pendaratan itu pendaratannya pas banget sama target misalnya, tapi tetap yang dihitung itu adalah titik awal jatuh roket. Terima kasih Kak Bimo. Lanjut. Kak Bima. Kebalik ya Kak Bimo Kak Bima ya. Iya kan, terima kasih Kak Bimo. Lanjut Oh Kak iya, Bima. pertanyaannya. Oh benar. Yuk. Sok, Ini ada lagi dari Kak ke Bimo. bawah bolehnya dari Aira. Aira, tanya Kak, untuk nomor urut dan apakah nanti boleh membawa cetakan sayap sendiri untuk roket yang kedua atau roket kompetisi? Nah, gimana nih Kak? Boleh nggak sih bawa cetakan sayap sendiri? Ya, untuk membuat roket kompetisi mah diizinkan. Tapi kalau misalnya roket workshop harus ngikutin yang apa namanya yang sudah ditetapkan. Begitu Kak Aira. Nah, jadi Terus apa nomor urut Cenah Bim Kak Bima untuk nomor nomor urut dan apakah nanti izin bertanya untuk nomor urut. Nomor urut nanti kita undi, say. Oh iya, di hari ini, hari ini. Hari ini Hari di ini kita akhir undi acara. ya, akhir acara kita undi nomor urutnya nomor urut berapa. Kak, maaf mau tanya, misalkan peserta sudah meluncurkan roket, apakah boleh pulang duluan atau tidak? Terima kasih. Gimana nih Kak Widi, boleh pulang duluan atau enggak nih? Ketika Kalau kalau bisa sampai acara beres karena banyak hadiah menanti ya. Ada kulkas Oh. ada kulkas 3 pintu. Ih, Ada mesin cuci edisi terbaru. Mesin cucinya juga bisa bisa sambil nyetrika Kak Bima. Jadi nggak usah beli apa-apa lagi. Macam-macam ya. Jadi kalau bisa sampai acara beres dong. Karena cetakan sayap. seru-seru banget.
Nah, terima kasih. Jadi kan Neo harus sampai akhir ya. Kalau ini karena kita banyak. Jadi kalau teman-teman nggak ada yang masuk target itu teman-teman jangan lupa pulang karena bakal Banyak, dapat masih hadiah banyak lain. hadiah yang lain. Ada door prize lainnya, ada challenge lainnya. Biar Betul. pulang itu membawa hadiah pokoknya ya semuanya dapat hadiah nih ya. Kalau yang aktif dan ikut sampai akhir acaranya dan berpartisipasi juga dalam rangkaian acara kita ya Kak Widi ya. Bener banget. Pokoknya ada boneka bubu nggak ada ya, nggak ada boneka bubu ya dengan ya Kak. Nanti kita lihat aja di surprise. Ya. Ada boneka ambalabu. Boneka ambal-abu. Udah. Kita lanjut lagi dari Muhammad Miko Pratama. Kak, kalau total peserta itu ada berapa orang sih? Ada berapa orang Kak Widi? Itu sudah diumumkan di awal, jadi kuota peserta SWRC tahun ini hanya kita batasi di 125 orang ya. Karena kita apa namanya dari tingkat nasional memang penyelenggaraannya di satu hari, jadi kita mengikuti gitu di satu hari supaya optimal, jadi kita batasi di 125 orang. Nah, jadi Gitu. kuotanya itu udah maksimal banget di 125 ya Kak? Ya, kemarin masih banyak banget Yang banyak ya. Ya. Iya, Wah. masih banyak banget Kak. Masih ada nggak kuotanya? Mohon maaf kita tutup. Dicoba lagi tahun depan ya, yang nggak kebagian kuota mohon maaf. Jadi emang 125 orang ya Kak. Lanjut lagi ke Kak Hikmat nih. Kak, izin bertanya, kalau nanti ada kuota tambahan nggak untuk ke nasional? Eh belum tahu sih, bukan belum tahu sih, maksudnya kalau kalau dari tingkat nasional kemarin sudah kasih surat undangan ke Puspeptek Sendail, itu pas kita baca itu di 25 orang gitu. Ya mudah-mudahan ya gitu, mudah-mudahan apa sih namanya ada kuota tambahan ya, tapi kita masih belum tahu gitu. Sampai sekarang sih mereka kasih surat undangan di 25 orang. Bisa lah salah satunya dari siapa? Kak Hikmat Kak nanti Hikmat, masuk sama ya. Gitu. Jadi yang udah pasti kuota nasional 25 orang aja ya Kak ya? 25 orang aja. Kalau untuk tambahannya atau enggaknya itu belum ada info lebih lanjut lagi. Iya, gitu. dan nanti setelah beres kompetisi yang masuk ke tingkat nasional nanti akan ada pembimbingan dari Puspa Iptek gitu. Makanya apa namanya ya untuk ketingkat nasional supaya makanya dari Puspa Iptek sana dari Jawa Barat pasti terbang pasti Pasti ada ya. ke Betul. internasional gitu. Amin. Semoga salah satu dari kalian yang ada di sini lanjut ke nasional, pasti ke nasional dan lanjut lagi ke internasional. Iya betul sekali Kak Bima. Ternyata sertifikat yang kalau misalnya yang menang ya gitu ya, itu bisa dipakai untuk ini juga nih Kak Bima, bisa dipakai untuk apa? Ini ya. Jalur prestasi gitu. Ya, Kemarin ada tuh peserta dari kita. Kayaknya tahun ini ikut lagi nih, aku spill gitu namanya. Nanti deh Iya, masuk SMA 2 tuh, SMA 2 SMA Bandung. 2. Wah, pakai jalur prestasi dong. Iya. Wah, keren tuh. Bisa digunain ya berarti ya pakai jalur prestasi buat daftar ke jenjang berikutnya. Kita lanjut lagi dari SMA DT Putri. Kak, izin bertanya, targetnya ada di jarak berapa meter? Dan kalau keunikan desain roket kompetisi dinilai nggak? Terima kasih. Emot hihihi. Emot senyum. Udah kita kasih juga nih, senyum. Senyum juga ya, kita kasih senyum juga ya. Targetnya di 50 meter, diameter 8 meter. Diameter yang dihitungnya 8 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar target dari itu tidak akan kami hitung masuknya out of area. Kemudian keunikan desain kompetisi sayang sekali tidak akan kita hitung. Tapi ya bisa jadi sih nanti apa namanya? Nanti kita sampaikan ke panitia gitu ya. Nanti akan ada hadiah-hadiah tambahan itu loh Kak Bima Ada gitu. door prize gitu ya, dia menarik. Gitu. Misal pinnya aku mah bentuk love gitu. Ternyata bagus banget. Ya siapa tahu ya nanti aku sampaikan ke panitia. Tenang aja. KR siapa? Pak SMA DT. SMA DT Putri. Itu kayaknya gitu ya. Ya, nanti aku sampaikan ke panitia ya. Mudah-mudahan nanti ada hadiah tambahan untuk itu. Oke. Oke. Lanjut lagi nih dari Kak Ernisa. Kalau lombanya sampai tanggal berapa, Kak? 1 hari aja. Sehari aja berarti ya? Ya, dan kalau misalnya lolos ke tingkat nasional, nasionalnya itu di tanggal 25 Oktober kalau nggak salah. 25 Oktober. Iya, 25 Oktober. Iya, 25 Oktober. Nanti kalau misalnya untuk dari nasional ke tingkat internasional, nanti kita kabarin lagi. Oke. Berarti cuma sehari ya, yang dari jauh-jauh juga bisa langsung datang aja ke sini, nggak usah nginep dulu. Nggak usah 2 hari, biar nggak kelamaan juga. Lanjut lagi dari Rafa, terakhir nih. Kak, izin bertanya, untuk setiap peserta masing-masing dapat botol berapa ya, Kak? Terima kasih, emot senyum lagi. Hihihi. Kasih lagi emot senyumnya, Kak Widi.
Ya, oke. Rafa berarti dapat 4 ya, total 4 botol. Dapat 4 botol, tapi kita kasihnya dua-dua. Jadi 2 di Rocket Workshop. Setelah beres Rocket Workshop, nanti kita akan kasih 2 botol lagi di Rocket Kompetisi gitu. Pertanyaannya adalah apa namanya? Pertanyaannya adalah apabila Pak botolnya kalian salah gunting dan lain-lain, mohon maaf, kita tidak kasih tambahan botol. Jadi memang itu adalah salah satu konsekuensi dalam kalian mengikuti lomba ini. Jadi tetap pakai botol yang itu, botol yang sudah di salah gunting itu dikasih selotip aja. Tapi aku juga nggak yakin botolnya bocor atau enggak. Nah, jadi harus fokus ya Kak Widya dalam membuat Betul. roketnya, jangan ada sampai salah gunting, salah Ya, potong, salah apapun itu. ya, we will give you just 4 bottles. Tuh, jadi 4 ya, 4 botol aja. Kak, lomba ini dari Bimo lagi nih. Bimo, wah banyak pertanyaan banget ya berarti ya. Kak, lomba ini terkurasi Puspernas apa enggak? Puspresnas apa ya itu? Puspresnas tuh kayaknya apa? Ya, kalau untuk lomba ini apa namanya diselenggarakannya oleh Puspeptek Sandaya. Kalau kami sendiri sih lembaga swasta, tapi untuk di tingkat nasional itu dari PPIPtek Jakarta itu lembaganya itu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tuh. Jadi terkurasinya sama BRIN ya kalau nanti di nasional, kalau kami mau lanjut ke nasional itu terkurasinya sama BRIN. Betul. Badan Dan Riset ya, Inovasi Nasional. dan Puspeptek Sandaya itu adalah salah satu lembaga resmi gitu yang ditunjuk oleh apa namanya tim nasional ya, tim nasional dari tahun 2010 untuk menyelenggarakan kompetisi tingkat regional Jawa Barat. Oh. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke SMP Negeri 1 Ngamprah. Kak Bima, mungkin di stop Ke ini dulu aja ya. Kita area lanjut ke raise yang hand resen ya. Oke. Nanti kita lanjut dari SMP Negeri 1 Ngamprah ya. Kita lanjut ke yang resen lagi nih. Kak Phoenix. Kak Phoenix. Resen lagi ya. Boleh Kak Phoenix. Perkenalan dulu namanya deh. Siapa nih namanya nih? Biar kita nggak pakai Biar kita nickname, namanya, ya. nyebut namanya. Haidar, Kak, namanya Haidar. Oh, Kak Haidar. Haidar. Dari sekolah mana? Saya mau dari Mantiga Garut. Dari? Mantiga Garut. Oh, Semantiga Garut. Oke, boleh Kak. Nah, izin bertanya, Kak, saya mau nanya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, kenapa Kak kita gak boleh pakai nos kuning yang kayak begini? Nggak boleh apa? Pakai yang begini nih di roketnya. Oh, Nos kuning. oke. Ya maksudnya, boleh kan kita pakai yang begini gitu? Nespun pakai gini. Boleh. Terus, Kalau pertanyaan keduanya apa? terus buat pertanyaan yang keduanya nih Kak. Semisal kan yang lolos teh 25 orang ya Kak yang mau lolos tuh. Terus gimana kalau nanti dari 25 orang itu ada yang pas jatuh roketnya tuh sama persis gitu Kak. Ada yang semisal 1 meter pas dua-duanya sama. Apakah itu dihitung sebagai 1 nomor tapi sebagai 2? Apa iya apa ditandingkan ulang lagi gitu? Oke. Terima kasih Kak Hidayat atas pertanyaannya. Boleh Kak Widi langsung aja dijawab tuh. Yang pertanyaan pertama tadi kalau pakai nozzle yang ditunjukkan itu apakah boleh atau enggak? Dan yang kedua pertanyaannya itu kalau nomor targetnya sama Kak Widi bagaimana tuh nanti? Boleh langsung Kak Widi. Cek. Oke. Oke, terima kasih Kak Infinix. Akhirnya ya kita tahu namanya Haidar. Oh, tadi soalnya kakak-kakak panitia yang cewek-cewek di belakang udah, udah gitu-gitu Kak Bima, berisik ya. Tanya namanya katanya Kak Widi gitu. Oke, terima kasih Kak Haidar. Untuk NOS diperbolehkan atau tidak? Untuk di Rocket Workshop tidak diperbolehkan. Apa namanya, dan ketika pembuatan roket kompetisi itu diperbolehkan hanya menggunakan bahan yang tersedia. Jadi kalau misalnya kamu bawa kertas sendiri dari rumah tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya mau bikin nose tambahan, silakan menggunakan plasticine yang ada, silakan menggunakan infraboard yang sisa gitu ya. Jadi pokoknya hanya alat bahan yang disediakan panitia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, 25 orang tapi ternyata ada yang sama nih gitu ya.
Itu nanti kita akan misal gini, peringkat 19 dan 20 itu sama-sama misal 5 meter misal gitu ya. Jangan 5 meter, 2 meter banyak. 2 meter peringkat 19 dan 20 gitu ya. 2,00 yang satunya lagi yang peringkat 20 2,00. Nanti kita akan cari apa namanya? Nanti kita akan pertandingan ulang dua nomor itu gitu supaya dapat nih gitu. Supaya dapat apa namanya perbedaan gitu. Pokoknya nanti akan ada peringkat yang sama di 25 itu. Seperti itu Kak Haidar. Haidar aman terjawab? Kalau aman terjawab, acungkan jempolnya. Oh, langsung nama. Oke, selanjutnya ada Bapak Ismu Wahyudi. Boleh Bapak? Langsung aja ya nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih Kak Bima. Saya boleh nanya lagi ya? Boleh. Mangga, mangga Pak. Perkenannya Kak Widi untuk bisa merespon. Mangga, mangga Pak. Ya, apa yang terkait Puspresnas tadi itu Pusat Prestasi Nasional ya. Jadi itu satu apa namanya kurasi prestasi siswa gitu ya yang di apa namanya diakomodasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu. Jadi siswa nanti kalau naik ke level pendidikan berikutnya itu kan nanti dilihat prestasinya kalau yang menggunakan jalur prestasi terutama dari yang tercatat di Puspresnas tadi itu gitu. Nah, selama ini roket itu sepertinya belum karena beberapa siswa kami juga yang menggunakan itu masih mengalami kendala. Gitu. Jadi ini saran aja nanti kalau apa namanya berkenan panitia itu bisa mendaftarkan ke sana sehingga terkurasi dengan baik. Jadi lebih mantap nanti lombanya Kak Widi. Kemudian yang kedua terkait dengan penjurian apa namanya penjurian itu kan nanti menentukan dan menetapkan sang juara gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan atau mungkin penyimpangan lah ya dalam menetapkan. Barangkali mungkin sebenarnya siswa A yang sebenarnya jadi juara, tapi karena kesalahan beberapa apa namanya tool yang digunakan dalam peluncuran roket itu seperti tadi yang saya sebutkan gitu ya, untuk mengatur gimana launcher itu benar-benar apa namanya sejajar dengan bidang datarnya gitu ya sehingga tidak ada kesalahan azimut itu karena kasihan barangkali mungkin siswa A yang sebenarnya tembakannya itu sebenarnya harusnya pas gitu tapi karena kemiringan itu malah siswa yang lain yang mungkin kebetulan mungkin sudut hadapnya miring tapi karena miring juga lantainya jadi justru dia yang dapat gitu jadi kasihan juga gitu ya jadi penjurian itu benar-benar berfungsi dengan baik gitu ya. Kemudian terkait dengan pengulangan tembakan ini saya ada pertimbangan gitu ya yang mungkin juga perlu dipertimbangkan oleh panitia. Tapi sebenarnya saya baca di aturan nasionalnya itu juga sebenarnya sama seperti itu. Jadi saya lihat itu sebenarnya kalau yang saya lihat aturan yang di Jawa Barat ini sudah merunut ke aturan yang nasional sebenarnya. Tapi kalau boleh memberikan pertimbangan ketika skor yang diperoleh misalkan 2 atau 3 peserta sama kemudian dilakukan penembakan ulang itu perlu dipertimbangkan ulang Kak Widi sebetulnya. Ini berangkat dari ini juga ya. Dulu waktu tahun 2023 kalau nggak salah itu ada 2 sekolah yang memiliki skor yang sama dan itu penentu juara 4 atau juara 3 itu kalau nggak salah saya lupa itu ya. Nah, itu dilakukan tembakan ulang gitu. Nah, kalau yang saya lihat, yang bisa saya lihat itu dari 2 sekolah yang ditembakkan ini, yang melakukan tembakan ulang ini dari 2 sekolah itu sebenarnya apa namanya kita bisa lihat di apa namanya roket ya. Karena saya lihat itu di satu sekolah itu roketnya itu sudah rusak karena sudah ditembakkan. Jadi kemungkinan untuk menang untuk tembak ulang itu sangat kecil gitu karena saya lihat kerusakan si sekolah yang satu ini lebih besar dari sekolah yang lain gitu. Yang waktu itu ditembakkan apa untuk menjadi mencari juaranya gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kan penembakan itu sudah 2 kali gitu ya, sudah 2 kali ditembakkan.
siswa itu masing-masing menembakkan 2 kali. Dan tentunya sudah ada hasil gitu ya. Sudah ada hasil. Mungkin akan lebih baik apa namanya penentuan itu dilihat dari 2 tembakan itu saja, tidak usah menembakkan ulang, karena kejadian yang kemarin yang di tahun 2023 itu sebenarnya 2 kali tembakan pertama itu yang bagus, itu yang justru yang kalah di tembakan terakhir gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat apa namanya roket yang dia tembakan di terakhir itu ditembak ulang itu dia sudah rusaknya sudah tinggi gitu, sudah rusaknya sudah berat gitu. Jadi sangat ini sekali gitu, jauh sekali dari target tembakan gitu. Dan kebetulan saya juga di samping pembimbingnya gitu pada waktu itu yang apa namanya menyampaikan istilahnya keluhannya gitu ya. Seperti itu Kak Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ismu pertanyaannya. Ya, boleh Kak Widi yang langsung aja dijawab nih pertanyaan dari Bapak Ismu. Yang pertama yang tadi ada saran tuh tentang Puspernas tuh. Lalu yang kedua tadi yang mengenai tembakan itu yang launcher sama boleh langsung aja dijawab. Cek, cek. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Ismu untuk pertanyaannya dan sarannya, luar biasa sekali ya. Untuk Puspresnas, kami sudah rekord gitu. Nanti saya coba akan ajukan ke apa namanya ke tim gitu ya. Saya akan ajukan juga ke Kepala Puspek Sandaya gitu untuk kompetisi roket air ini apa namanya kita akan coba daftarkan gitu ya ke Pusperesnas gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya untuk tahun ini tidak bisa gitu ya karena eh, apa namanya terkait birokrasi dan lain-lain, kalau lama dan lain-lain gitu ya. Nanti akan kita coba di tahun depan gitu. Tapi ya mudah-mudahan gitu bisa menyusul apa segala macam. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kita apa namanya bisa kita daftarkan nih gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, penentuan penilaian ya gitu untuk penjurian sendiri gitu. Tadi yang sudah saya sampaikan untuk titik kemiringan dan lain-lain itu sudah terekord gitu. Kebetulan juga hari ini kan hadir ya panitia gitu ya, ada tim teknisi dan lain-lain gitu ya. Sudah terekord oleh tim teknisi kami gitu, nanti akan dicek gitu. Tapi kalau misalnya untuk penjuriannya sendiri, insya Allah sih kalau dari tahun lalu apa namanya absah sih Pak gitu ya. Karena di lapangan sendiri itu apa namanya ada 3 orang gitu ya, di target sih, di target itu ada 3 orang, 1 orang itu juri lapangan, dia yang mengesahkan apa namanya pertama titik jatuhnya roket, yang 2 itu adalah hakim garis seperti itu. Nah, apa namanya? Tapi kalau misalnya untuk apa ada apa ya penyimpangan dan lain-lain gitu ya. Tadi Pak apa sih namanya? Ada perbedaan ukuran dan lain-lain nanti kita akan coba apa namanya perbaiki gitu. Kita akan coba perbaiki dan sudah terekor oleh tim teknisi kita. Dan yang ketiga, jika ada ini ya, jika ada apa juara ya, iya penentuan juara ya, betul 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 sekali di tahun 2023 itu ada juara, kita mencari juara 2 dan juara 3, saya ingat waktu itu gitu ya. Memang apa namanya kita memang merujuk ke aturan gitu ya, merujuk ke aturan. Jadi kalau misalnya ada skor yang sama, kita akan mencari pemenangnya gitu ya. Kita akan mencari pemenangnya apakah dia masuk ke juara 2, juara 3 atau juara 4 misal seperti itu. Seperti itu sih. Jadi memang kita tidak ada apa sih namanya tidak ada aturan selain itu gitu. Kita merujuk ke aturan gitu. Hanya untuk sarannya nanti akan kami pertimbangkan. Kami juga harus diskusi dulu nih sama tim nasional gitu. Apakah tahun depan apa namanya peraturannya akan dirubah atau tidak? Karena kan kami mengacunya ke situ, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Widya pertanyaannya. Bagaimana Pak Ismu? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Kak Bima. Saya hanya bisa memberikan pertimbangan untuk panitia. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ismu atas evaluasinya, atas masukannya juga. Kita terima juga. Terima kasih Siap. Pak Ismu. Oke. Selanjutnya ada lagi yang bertanya dari Pak Abe lagi nih. Pak Abe boleh langsung aja on mic Pak Abe. Habis ini balik lagi ke Halo, tes. Aman? Hatur nuhun. Untuk pertanyaan yang kedua ini sehubungan dengan launcher ya kan sudah ditentukan tadi teh. Sudah ditentukan
sudah ditentukan launcher nomornya. Kemudian misalnya kan peserta ini nomor 4 ternyata rusak. Nomor 4 itu rusak gitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah menunggu terus ternyata kerusakannya berat gitu. Tidak atau ada cadangan lah gitu maksud saya itu. Gimana tuh? Itu salah satunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak B atas pertanyaannya. Jadi gimana nih Kak Widi nih kalau launchernya rusak berat terus anaknya di nomor launcher itu gimana nih? Harus bagaimana? Boleh Kak Widi langsung aja dijawab. Oke, oke. Ya. Atur nuhun Pak Abe untuk pertanyaannya. Jadi sebagai informasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita itu memang launcher yang di display itu ada 4 dan kami punya launcher cadangan. Jadi Puspesdesa itu punya beberapa launcher, hanya yang di display hanya 4. Fungsinya itu memang kalau misalnya ada kerusakan dan lain-lain. Hanya kita juga harus apa namanya mengikuti jalannya acara seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata eh, apa namanya putra bapak misal atau kalian nih teman-teman gitu ya, misal kalian kebagian nomor 4, ternyata nomor 4-nya itu sedang lagi ada trouble, biasanya nanti kakak-kakak LO yang di tenda gitu, kebetulan saya juga jadi juri, saya juri juri launcher gitu ya, nanti akan dipindahkan biasanya gitu ke launcher 3 atau launcher 2 yang masih bagus seperti itu. Nah, launcher 4 sambil menunggu apa namanya penggantian dengan launcher cadangan seperti itu. Jadi tetap Pak, launchernya itu tetap harus terisi semuanya. Jadi kalau misalnya ada trouble, kita nanti akan pindahkan berdasarkan keputusan juri launcher dan berdasarkan keputusan kakak LO nanti yang akan apa namanya ini seperti itu teknisnya, Pak Abi. Oke. Oke, langsung dikasih jempol. Nohon, Sama nohon. Pak B. Terima kasih Pak B. Kita lanjut lagi ke Widi ke kolom chat yuk. Aku bacain lagi nih. Tadi dari SMP Negeri 1 Ngamprah ya, belum dibacain ya. Yuk dari SMP Negeri 1 Ngamprah nih. Kak izin bertanya, nanti pembimbing murid yang datang tidak sesuai sama yang pas daftar, boleh nggak? Yang daftarnya guru, tapi nanti yang datangnya malah pelatih. Bagaimana nih Kak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, hanya kalau bisa sih H-1 ya maksimal konfirmasi ke kita untuk penggantinya siapa, seperti itu. Jadi nanti di daftar absen nanti sama kita diganti seperti itu. Nah, jadi boleh ya. Kalau nggak sesuai juga yang penting H-1 konfirmasi ulang lagi. Ya. Mm-mm. Nama penggantinya siapa? Lanjut lagi ke Kak Hikmat Kak. Kalau dapat sertifikat juara 1, 2, 3, masuk penilaian untuk melanjutkan melalui jalur prestasi enggak? Ya. Tadi udah saya bahas juga sih gitu. Apa namanya? Sebetulnya bisa kalau misalnya mau di apa namanya mau dicoba gitu ya, mau dicoba bisa gitu. Nanti biasanya ada surat rekomendasi dari Puspa ITE dan lain-lain. Kemarin sih kita minta seperti itu gitu ya, surat rekomendasi dan lain-lain. Nanti kita bantu semuanya. Gitu, Kak Bima. Oke, nanti dibantuin ya berarti. Ya, betul. Lanjut lagi dari Nopal. Kak, tahun ini jadi MC Kak Bima sama Kak Ceman lagi Kak? Hehe, emot senyum. Kasih emot senyum lagi. Surprise ya Kak MC-nya ya. Ya, ini Langsung novel ini ya, novel. novel kemarin. Iya. Ya, yang SD sekarang udah SMP ya kayaknya ya. Dari SMP. Mm-mm. Kita lihat dulu, kita lihat aja ya novel nanti datang aja. Pokoknya mah lihat siapa MC-nya. Pokoknya nggak kalah seru juga ya. Kita lihat ya. Oke, Kak. Betul. Lanjut lagi. Nih, Muhammad Miko. dari Mawat Miko Pratama. Kak, untuk pengundian nomornya jam berapa? Sekarang habis ini. Sekarang habis kalau udah teman-teman dari peserta atau pembimbing udah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke pengundian ya. Dan yang terakhir dari Rafa Aditya, Kak di sini kan 2 kali peluncuran. Peluncuran 1 masuk target, peluncuran kedua out. Yang masuk penilaian yang mana Kak? Kak Bima jawab. Oh ini mah yang udah yang out. Enggak dong. Kenapa? Jadi yang masuk target itu yang peluncuran pertama ya. Itu yang masuk target bakal jadi penilaian. Yang kedua mau yang pertama out tapi yang kedua masuk,
Yang dihitungnya tetap yang masuk target ya Kak Widya. Betul. Jadi yang kita hitung seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Nanti teman-teman gitu ya, termasuk Kak Rafa juga silakan dibaca-baca lagi modulnya gitu. Silakan tonton lagi videonya gitu ya buat latihan nih gitu ya. Di situ juga sudah ada ketentuan penilaian gitu. Jadi yang kita hitung itu adalah roket yang masuk target. Jadi kalau misalnya Kak Rafa peluncuran pertama dapat 1,00, peluncuran kedua dapat 2,00, yang kita hitung itu peluncuran terbaik. 1,00, bukan 1 ditambah 2 terus dibagi 2, bukan rata-rata. Jadi diambil peluncuran terbaik gitu. Jadi mau yang satu yang kedua dua-duanya masuk, diambil yang terbaik ya Kak ya. Betul. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar, tapi sepertinya udah nggak ada lagi Kak Widya di kolom komentar, udah habis ya. Ya, kebetulan juga udah dikasih waktu nih, waktu habis sama Kak Alfi dari tadi. Kita lanjut Tapi aja. kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh chat di grup. Terus teman-teman juga tahu nomor WA saya, mungkin gitu bisa chat di WA juga. Ya, gitu. Oke. Jadi insya Allah saya jawab. Terima kasih Kak Widya. Ya, ini angkanya random tadi sesuai ada 27, 27, 27, 27. Kita lanjut lagi nih. Aku mau ngasih tahu. Aku mau ngasih tahu ada challenge nih. Challenge-nya apa sih Kak? Nih. Challenge-nya, bentar, boleh share screen? Nah, challenge-nya apa sih? Challenge-nya itu, jadi kita punya challenge itu teman-teman nanti posting foto teman-teman di Instagram, di feed Instagram ya. Nah, teman-teman nanti tag Instagram @sandail_official sama share screen. Nah, ini. Nah, udah kelihatan? Nah, tuh ada peraturannya ya. Yang pertama, tuh. Teman-teman post di feed Instagram teman-teman minimal 2 foto, terus pakai caption sekreatif dan semenarik mungkin, sama kesan pesannya ikut lomba Sandayo Water Rocket Championship ini. Nanti di follow, ya, dan tag juga Instagram @Sandayo, Sandayo Water Rocket sama kbpayu.com. Terus gunakan hashtagnya tuh ada Sandayo Water Rocket 2025, Rocket Air Sandayo sama Challenge SWRC 2025 sama KBPAyu. Mention minimal 3 teman kamu dan pastikan Instagram teman-teman jangan di private. Mau pembimbing, mau peserta, semuanya boleh ikutan ya. Yang penting ikutin syaratnya ini. Ada hadiahnya. Hadiahnya uang tunai jutaan rupiah. Oh, lumayan juga ya. Ini bisa traktir buat beli seblak, beli bakso, pokoknya beli jajanan. Jadi habis capek ikut kompetisi, kita makan-makan dulu dari hadiah ikut challenge ini. Jadi gampang banget ya. Pemenang akan diumumkan langsung di akhir acara kompetisi dan berhak mendapatkan door prize uang tunai. Jadi langsung ya di acara itu langsung diumumin, uangnya juga langsung dapat cash. Wah, enak banget. Gampang, cuma tinggal ngepost. Captionnya sekreatif dan semenarik mungkin dan seunik mungkin. Nanti yang dipilih kita bakal langsung umumin ya. Contoh ya. Aku ngepost nanti itu ada postingan yang bareng sama teman-teman, sama kakaknya, sama pembimbingnya posting nanti captionnya. Acara Sandail Water Rocket Championship 2025 ini bikin ikan hiu melayang-layang alias I love you sayang.